Unirs. Welcome teman-teman semua, apa kabarnya nih malam hari ini? Boleh dong sambil di komen di, chat box YouTube-nya. Apa kabarnya teman-teman semua? Apakah gambar dan suaraku aman? By the way di tempat aku agak-agak gerimis hujan, jadi semoga, internetnya lancar ya teman-teman. Gimana apa kabarnya malam hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Oke, baik kata baik dong. Oke, mantap. Oke, oh ya seperti biasa ya teman-teman, gimana udah pada ngerjain certification test atau belum? Karena deadline-nya malam hari ini ya teman-teman, jadi untuk yang belum ngerjain aku sarankan kalau udah yakin sama jawabannya langsung submit aja. Oke, nah teman-teman nggak kerasa hari ini adalah hari kelima, hari terakhir di minggu pertama. Jadi agenda kita hari ini adalah Q&A and simulation part 2. Jadi buat teman-teman yang mau mengerjakan case tadi, kalau hari Rabu kemarin kan Kak Intan udah ini ya, udah ngajarin part 1-nya. Nah, hari ini part 2-nya. Jadi teman-teman yang masih bingung terkait, case tadi, hari ini tuh akan ada lanjutannya kok teman-teman, penjelasan dari Kak Intan. Oke, nah seperti biasa ya teman-teman yang mau bertanya ke Kak Intan, boleh langsung drop aja pertanyaannya di kolom chat box YouTube, nanti akan dipilih oleh tim beberapa pertanyaan yang sekiranya paling relevan dan sifatnya frequently asked question ya, jadi bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semua. Oke? Oke, kayaknya biar nggak lama-lama lagi nih, kayaknya aku panggilkan langsung aja Kak Intan ya. Halo. Halo, halo Manda, dan halo teman-teman semuanya. Oke, halo Kak Intan. Gimana, udah siap buat simulation? Siap dong. Oke, kalau begitu langsung aja aku share dan waktunya aku serahkan ke Kak Intan ya. By the way aku agak feedback deh di aku. Apakah di teman-teman feedback juga di Kak Intannya? Soalnya udah sih. Semoga aman ya. Kenapa? Kalau di Kak Intan nggak ya? Oke, semoga aman ya teman-teman. Oke, sip sudah aku share, silakan Kak Intan, enjoy teman-teman. Oke, thank you Manda. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali gitu ya di kelas Rekoyo Mini Course. Ini aku mau sapa dulu teman-teman yang kemarin mungkin menghabiskan waktunya untuk liburan gitu ya. Kita ini di hari Harpitas ya, Hari Kejepit Nasional nih, hari Jumat gitu. Thank you banget buat teman-teman yang udah bilang buat simulasi hari ini aku jadi sedikit excited gitu ya buat, simulasi hari ini, gitu. Terus aku mau next dulu. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin kemarin sempat skip pas di hari Rabu gitu ya, suaraku feedback atau bentar? Ini ada aku baca chat nih, bilang suaranya feedback atau mantul. Itu suara aku ya? Sakit. Kalau Kak Intan Coba kita panggil. lagi sendiri enggak. Halo, Gimana? Kak Intan? Kalau di Ya? aku, suaranya Kak Intan aman sih kalau lagi sendiri, aman kok Kak kalau di aku. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Semoga kalaupun ada yang merasa gemas sedikit, semoga tidak terlalu mengganggu biar belajarnya tetap khusyuk gitu ya. Oke, aku lanjut dulu. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin kemarin ada yang masih belum kenalan atau mungkin ke-skip waktu pas sesi aku perkenalkan diri, jadi aku singkat aja. Nama aku Intan Salamina, bisa dipanggilnya Intan atau Itzal. Dulu pun aku juga adalah di review di batch 3 gitu. Sekarang aku kerjanya SEO SEM di Maxol. Nah, Maxol itu digital agency. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin pengen kerja juga di digital agency, boleh kita mungkin diskusi lebih lanjut gitu ya. Oke, ini beberapa apa namanya ya? Beberapa link yang bisa teman-teman cek kalau misalkan mau approach aku gitu ya, bisa via LinkedIn atau via Instagram bebas. Oke, kita next lagi. Nah, sebelum kita mulai yang simulasi hari ini nih, aku ingetin lagi objektifnya apa sih sebenarnya di minggu ini kita belajar SEM itu apa sih gitu ya. Yang pertama adalah kita biar tahu cara menggunakan keyword planners tools buat nentuin gitu kira-kira keyword mana sih sebenarnya yang paling cocok yang kita gunain untuk iklan di SEM atau di paid search ads gitu.
kemarin semoga masih pada inget ya, paid search ad sama SEM sama Google Ads apa bedanya? Adakah yang mungkin yang bukan masih, adakah mungkin yang lupa gitu ya? Jadi sebenarnya nggak ada perbedaannya ya, semuanya tuh sama aja. Terus yang kedua adalah kita belajar untuk melakukan keyword research gitu untuk beberapa produk yang emang kita mau iklankan dengan menggunakan Uber saja sama Ahrefs. Bahkan kemarin kita nggak cuma Uber saja sama Ahrefs, tapi kita juga pakai Google Suggestion, Google Related Search, terus sama Google Keyword Planner juga gitu yang ada di Google Ads Dashboard. Nah, yang ketiga adalah cara bikin ad copy-nya atau cara bikin iklannya gitu, copywriting-nya. Nah, ini baru kita simulasikan bareng-bareng hari ini. Jadi, mungkin aku bisa minta bantuan teman-teman juga nanti ya, kita bisa brainstorm bareng buat ngelanjutin simulasi yang kemarin gitu. Tapi sebelum aku melanjutkan materinya gitu ya, mungkin teman-teman boleh chat lagi di YouTube chat. Kira-kira perlu nggak di run through sedikit buat yang materi hari Rabu. Kalau misalkan semuanya sudah aman, mungkin kita bisa langsung ini aja, langsung fokus ke yang ad copy-nya gitu ya, biar kita bisa lebih banyak eksplorasi buat belajar di ad copy. Tapi kalau misalkan masih ada yang di run through, boleh banget nanti aku run through sedikit ya. Oke, nah untuk memulai simulasi hari ini, kita harus tahu dulu tipe-tipe ads yang ada di Google Ads atau di search ads gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 tipe, guys. Ini singkatannya tuh ETA, RSA, DSA. Jangan panik dulu dengan nama-namanya yang kayaknya, ih kok unfamiliar banget nih, apa nih ETA, RSA, DSA gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada kepanjangan masing-masing, jadi teman-teman bisa baca juga sih langsung ya. ETA, Expanded Text Ads. Bedanya apa sih sama kedua tipe yang lainnya gitu? Mungkin kalau misalkan dibaca tulisannya terus bahasa Inggris nih artinya gitu agak beribet, cuman mungkin aku bisa jelasin yang semoga lebih simpel ya. Saha eta ini bukan orang Sunda ya, saha eta gitu. Ya kita lagi mau menanyakan nih apa sih si eta gitu. Jadi sebenarnya dulunya di Google Ads itu dia punya apa namanya ya, platform untuk beriklan itu atau ads text-nya itu cuman teks-teks aja, cuman simple banget gitu, ada 2 headline, 1 description, jadi bener-bener cuman segitu aja jadi kayak segitu aja lahan kita untuk beriklan gitu, jadi kayak berasa iklan di iklan baris koran gitu. Nah, aku lupa sejak kapan, tapi ini adalah the next generation-nya dari text ads, namanya expanded text ads. Jadi di sini kita tuh bisa lebih banyak menuliskan kata-kata atau menuliskan copy gitu ya, biar iklan kita tuh lebih kena sama user gitu. Kita bisa menuliskan 3 headline, terus 2 description, dan dalam satu headline itu maksimal 30 karakter, sedangkan kalau di description itu maksimal 90 karakter gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah responsive search ads. Bedanya apa sama yang ETA gitu ya? Responsive search ads ini memberikan lebih banyak kemudahan kita untuk menuliskan headline sama description. Jadi dia lebih banyak lagi nih headline-nya itu kalau ETA itu adanya cuma 3, sedangkan kalau di RSA itu headline ada 15. Jadi kayak kita bisa memasukkan lebih banyak kemungkinan-kemungkinan ya untuk iklan kita tuh lebih menarik lagi ke user. Terus description-nya kalau di ETA kedua, di RSA itu ada 4. Jadi ada peluang lagi tuh yang mana yang lebih bagus yang muncul gitu. Tapi walaupun lebih banyak ya, di sini ada 15 headline, terus ada 4 description, yang akan muncul tetap hanya akan ada maksimal 3 headline dan 2 description gitu. Jadi sistemnya adalah Google memperhitungkan ya, dia punya algoritmanya sendiri, kira-kira copy mana yang lebih bagus atau lebih menarik buat para user gitu. Nah, ini selain bagus juga buat kita, si advertiser-nya gitu kan, sekalian A/B testing gitu kan, copy mana yang paling bagus, ini juga bagus banget buat si user-nya. Jadi, si Google ini pengen banget bikin iklannya tuh juga relevan buat user, karena kan seperti yang kemarin kita udah tahu ya, kalau misalkan kita atau si para pencari di Google ini itu adalah aset terbesarnya Google gitu. Dia pengen banget buat kita nyaman buat searching kalimat apapun atau keyword apapun di Google. Nah, terakhir nih ya, itu dynamic search ads. Dynamic search ads ini itu lebih otomatis lagi dari Google. Bedanya nih sama RS sama ETA, kita nggak perlu
masukin headline-nya, kita nggak perlu masukin description-nya, dia udah dynamic gitu. Jadi ini dari mesin learning-nya si Google, dia akan ngelihat kira-kira tuh ad yang seperti apa sih yang akan lebih perform di Google Ads gitu ya, berdasarkan dari landing page kita sama berdasarkan dari iklan yang sebenarnya kita udah pasang di RSA maupun di ETA kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditulis dulu gitu ya, jadi biar kita bisa menjawabnya di akhir gitu ya, biar nggak lupa boleh dicatat dulu. Oke, nah kita next nih. Nah, mungkin teman-teman tadi ada yang bingung kan ya, udah nih ada 3 tipe, terus gimana nulisnya, terus apa yang mau dipilih gitu kan. Nah, sebenarnya untuk pemilihannya apa itu bisa bebas, kembali lagi ke teman-teman sih. Cuman sebelum sebelum melangkah lebih jauh gitu ya, ini ada best practice yang biasanya dilakukan sama para advertiser. Jadi biasanya dalam satu ad group itu kita butuh 3 ad copies. Ini sebenarnya khusus untuk yang expanded text ad sih, nggak semua berlaku untuk semuanya, cuman walaupun beda tipenya, biasanya tetap kita melakukannya bikin 3 ad copies. Biar apa? Biar kita sekaligus A/B testing gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira ad copy mana yang paling bagus kayak gitu. Terus kita juga bisa optimize headline biar meningkatkan quality score, ya kan? Kemarin itu quality score itu kan sebenarnya sangat penting ya buat kita bisa lebih menang gitu ya di Google, di ranking pertama dengan bid yang nggak terlalu mahal, tapi kalau quality score kita bagus kan kita jadi makin makin terdepan, udah kayak merek aja tuh ya, makin terdepan. Terus biasanya di headline juga kita bisa masukin USP. Nah, USP ini kepanjangan dari unique selling point gitu. Jadi kira-kira unique selling point apa sih yang bisnis teman-teman punya gitu. Misalnya nih ya, contohnya itu kalau misalnya Revoyu, kira-kira USP-nya apa? Kayaknya kemarin sempat disinggung juga sih sama Amel ya di apa namanya di karir support. USP-nya Revi kan sebenarnya dia ini adalah bootcamp digital marketing yang bisa kita pelajari online di mana aja dan di luar jam kerja. Itu salah satu unique selling point-nya Revoyu karena itu bisa dicantumin di headline biar menarik nih buat para si customer, calon customer. Nah, yang terakhir nih kita bisa masukin nama brand kita biar ini sebenarnya ada beberapa manfaat sih. Yang pertama adalah kalau misalkan brand kita udah terkenal, pastinya kan orang-orang akan lebih ngerasa kayak wah ini brand yang saya tahu nih gitu kan dan langsung kelihatan gitu nama brandnya gitu kan misalnya Revoyu gitu. Dan yang kedua adalah pun kita nggak terkenal orang jadi kayak oh ternyata ketika aku cari bootcamp digital marketing ada nih dan nama brand kelihatan di headline yang namanya Revoyu gitu. Nah, jadi bisa bikin brand awareness juga gitu. Jadi itu manfaatnya makanya best practice-nya adalah menuliskan nama si brandnya di iklan kita gitu. Ya, nah ini contoh contoh apa namanya ya, display yang ada di Google Ads-nya, di Google Ads dashboard yang akan kita isi nanti kurang lebih akan seperti ini gitu. Nah, selain itu kita juga perlu mengisi yang namanya display tab. Semoga kelihatan ya di slide teman-teman gitu ya. Ini ada namanya display tab. Jadi sebenarnya ini itu adalah tulisan URL yang bisa kita customize, sebenarnya ini cuma display only aja biar lebih menarik. Kan kalau misalkan aslinya kalau kita lihat atau mengingat yang hari Rabu kemarin, landing page-nya itu kan panjang banget ya URL-nya kan gitu. Sedangkan kalau kita taruh sepanjang itu kan jadi kayak kurang menarik dan orang juga mungkin nggak perlu tahu sepanjang itu gitu. Nah, akhirnya kita bisa tulisin secara display only yang benar-benar bisa kita optimize lagi sesuai dengan keyword kita. Misalnya nih kemarin kita itu tentang token listrik gitu ya. Kita jadi bisa tulis di sini misalnya bukalapak.com/beli slash token listrik kayak gitu. Misalnya itu bisa juga dibikin kayak gitu. Terus udah deh. Kalau untuk best practice di sini itu, terus kita next ya. Nah, ini salah satu caranya juga. Selain ngikutin best practice yang tadi nih, ada cara-cara lain yaitu kita bisa coba ATM, amati, tiru, modifikasi dari si kompetitor gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita bisnis, kita pasti punya kompetitor kan ya. Jadi kita bisa cek nih kalau misalkan di sisi Bukalapak kemarin, misalnya dia menjual produk tadi beli token listrik gitu ya, kita bisa search aja di Google beli token listrik kira-kira
iklan dari kompetitor siapakah yang muncul, dan kita bisa lihat tuh dia menuliskan iklannya seperti apa, copywriting-nya seperti apa, terus dia bikin headline-nya kayak gimana gitu kan. Nah, poin-poin apa aja yang mereka tulis itu bisa kita catat, terus kita research, kita analyze gitu ya, terus habis itu kita bisa coba masukin nih ke dalam ad copy set kita. Pastinya tergantung dari relevansinya ya, kira-kira kita punya poin itu juga apa enggak gitu. Oke, nah yang berikutnya, yang keberapa nih? Kedua ya, gitu kan. Ketiga nih. Yang berikutnya adalah kita memasukkan numbers. Ini aku pernah baca juga sih. Biasanya kalau misalkan orang ngelihat headline yang ada angkanya, itu tertarik gitu. Dia ngerasa kayak, oh ini lebih eye-catchy lah gitu. Ini kita bisa masukin yang pakai angka tuh bisa dengan misalnya layanan 24 jam gitu kan. Terus harga barangnya, atau mungkin bisa pakai promo diskonnya gitu kan. Atau mungkin kalau misalkan jualannya ceritanya template WordPress gitu ya misalnya. Berarti kita bisa tuliskan jumlahnya nih, berapa banyak template yang kita sediakan. Nah, itu bisa macam-macam. Jadi itu bisa teman-teman tulis juga di dalam headline-nya. Oke, next. Oke, kita bisa juga masukin emotional triggers nih, kayak yang paling atas gitu ya. Contohnya, stop wasting money in AdWords gitu. Ini sebenarnya jualannya apa sih gitu kan? Sebenarnya kan dia pengennya menjual ini kan simple and free tool gitu dari si WordStream. Jadi biar orang tuh ngerasa kayak, oh iya juga ya kalau misalkan gue pernah iklan di AdWords. AdWords ini BTW Google Ads ya guys. Ini dulu banget, jadul banget namanya namanya AdWords, sekarang jadi Google Ads namanya. Nah misalnya orang kan kalau misalkan dia nggak pakai tools apa-apa, atau mungkin dia nggak research, mungkin dia nggak belajar di mini course gitu ya. Mungkin bisa jadi ketika mereka melakukan iklan, mereka tuh boncos gitu kan. Kayak karena belum tahu nih best practice-nya atau tipsnya apa aja gitu kan. Nah, dia bisa pakai emotional triggers kayak gini nih. Biar orang-orang yang pernah iklan, terus dia boncos, dia ngerasa relate banget dong sama copywriting yang ini ya kan. Pakai stop wasting money gitu. Terus yang kedua nih, contohnya free Google AdWords Grader, get the most out of your ads gitu. Jadi ini tuh ada emotional triggersnya juga biar kita tuh ngerasa kayak ini pas banget nih, gue juga pengen banget iklan itu yang pokoknya paling efisien, efektif, paling performance-nya bagus gitu ya kan. Jadi kita bisa menggunakan si free Google AdWords Grader ini dari si WordStream gitu. Itu salah satu contohnya. Terus di description-nya juga kita bisa tulis tuh yang pakai emotional triggers gitu kan. Misalnya free web tool automatically find instant saving ya kan. Dan pakai ada tuh katanya instant saving in your Google AdWords account. Nah, itu kan jadi kayak ngerasa ini tuh sesuatu hal yang ingin gue dapatkan juga gitu. Bisa kayak gitu. Oke, kita next. Nah, ini buat yang tadi ya, sebenarnya aku udah sempat share juga terkait yang path tuh yang di sini ya guys. Mungkin aku jelasin sedikit lagi deh. Yang atas ini tuh namanya headline yang warna biru, yang editing security cameras gitu ya. Terus yang ada URL-nya itu namanya display path. Terus yang di bawah ini adalah description-nya gitu. Kalau bawahnya lagi nih yang alarm packages, security cameras dan lain-lain, ini itu adalah site extension. Nanti kita belajar juga ya di akhir. Oke, nah di sini kita bisa masukin iklannya kita itu pakai keyword yang kita targetin. Karena salah satu nilai buat quality score adalah relevansi kan. Relevansi dari keyword, dari tulisan yang ada di iklan, sama tulisan yang ada di landing page gitu. Jadi kita bisa masukin juga tuh keywordnya di dalam headline, path, atau description. Nah ini berikutnya nih, extension ya, agak belibet tuh ngomongnya. Extension yang baru aja tadi aku mention ya. Jadi sebenarnya di Google Ads itu banyak banget ad extension yang bisa kita pakai. Walaupun enggak semua bisa langsung kita pakai pas hari pertama kita mau iklan gitu. Ada beberapa ad extension yang punya rules-rules gitu ya sebelum akhirnya kita bisa pakai gitu. Nah, ini ada kalau berapa nih kira-kira tuh? Ada 3, 9, 10 ya kalau yang ada di sini gitu ya. Udah banyak. Nanti kita jelasin satu-satu gitu. Jadi kalau misalkan di sini sih sebenarnya best practice-nya adalah kita bisa pakai ad extension yang menurut teman-teman itu yang paling make sense buat bisnisnya gitu ya.
Jadi, nggak harus semuanya dipakai, kita pakai yang sesuai aja. Misalnya nih contoh nyatanya gitu, misalnya di sini ada call extension, nanti mungkin aku bisa jelasin lebih dalam di slide berikutnya gitu ya, tapi intinya call extension itu adalah kalau misalnya aku back gitu ya, nanti di situ tuh ada yang nomor telepon. Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya nge-search sesuatu misalnya kayak, resto near me gitu ya, terus ada nomor HP-nya langsung yang bisa kita klik terus kita telepon gitu ya. Nah itu masuknya ke yang call extension. Tapi kalau misalkan kita jualan di Bukalapak, kira-kira perlu nggak sih call extension? Kita teman-teman bisa jawab di kolom chat gitu ya. Kan perlu nggak nih kalau misalnya kita jualannya produk orang lain, kita adalah marketplace, terus kita pakai call extension di iklan kita gitu kan. Ya pastinya kita nggak butuhkan karena mau telepon tuh telepon ke siapa juga gitu, pernah customer Bukalapak gitu kan, padahal yang jualan kan masing-masing seller gitu ya. Jadi kita nggak perlu nih pakai yang call extension ini gitu. Tapi kalau buat yang restoran, bengkel, yang ada offline store-nya yang pengen ditelepon atau pengen dikunjungin itu, biasanya bisa pakai yang call extension gitu. Dan ini menurut aku adalah salah satu fitur yang ngebantu buat nge-boost iklannya teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalkan nggak pakai extension sama sekali gitu. Sebenarnya ada best practice juga sih untuk pakai ad extension itu minimal 3 atau 4, tapi ini bisa disesuaikan lagi-lagi ke bisnisnya teman-teman yang kira-kira tuh make sense nggak sih pakai ad extension tersebut gitu. Karena ini juga bisa ningkatin quality score kita. Again, quality score penting buat kita bisa tampil di halaman pertama, nomor pertama dengan bidding yang murah gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh pertama yaitu site link extension ya. Site link extension tuh yang ada di bawah sini, yang ada tulisannya free consultation sama video testimonial. Ini bisa kita klik dan kalau misalkan kita klik itu akan ke landing page yang lain yang kita udah set di awal gitu. Jadi kemarin kan aku juga sempat share ya, satu ad group itu cuman bisa dipakai dengan satu landing page atau satu URL gitu. Tapi kalau kita pakai site link extension ini, kita bisa nambahin URL lain gitu. Jadi kita jadi punya beberapa pilihan URL atau landing page gitu kan. Itu jadi lebih bagus kan ya buat iklan kita biar meningkatkan opportunity orang-orang tuh mau datang ke website kita. Gitu. Next-nya adalah call out extension. Nah, call out ini beda sama call extension. Call out ini tuh dipakai buat apa namanya? Buat ngasih tahu ke orang-orang apa aja sih sebenarnya value yang kita kasih ke mereka gitu. Ini contohnya yang 24/7 customer support gitu atau ya sebelahnya juga sebenarnya sama sih, mix and match carriers gitu. Tapi ini, salah satu contoh biar pemakaian yang benar untuk call out extension. Jadi biar orang tuh makin ngerasa kayak, kayaknya, "Oh ya, oke nih pakai yang cheaptickets.com buat beli tiket pesawat," karena dia punya value untuk 24 jam customer support. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa ya nggak perlu worries gitu kan. Nah, bisa ditaruh di sini. Atau biasanya mau ditaruh kayak free shipping, kalau itu emang value-nya teman-teman juga boleh banget. Nah, ini berikutnya adalah structured snippet extension. Di sini. Ini itu mirip sama call out. Jadi kadang orang suka ketuker-ketuker gitu ya. Tapi sebenarnya fungsinya beda. Kalau structured snippet itu dia biasanya berdasarkan produk yang kita miliki gitu. Jadi bisa kategoris, bisa tipe, bisa mungkin kalau misalkan kita marketplace gitu ya, nama brand-nya itu bisa juga. Atau selain tipe, kategori apalagi itu ya, buat produk gitu. Dia sejenis itulah gitu. Jadi misalnya contohnya kayak gini nih, kita jualan kita brand-nya Oakley, itu adalah sunglasses, kacamata gitu ya. Terus dia punya kategori dari sport, lifestyle, dan lain-lain gitu. Kalau misalkan insurance berarti bisa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Kalau jualannya meja kerja gitu kan, bisa meja kerja adjustable atau meja kerja kantor, meja kerja di rumah, itu bisa kayak gitu. Oke, kita next. Nah, ini berikutnya all extension. All extension yang tadi aku jelasin di awal gitu ya, yang kalau misalkan kita search nama atau keywordnya di Google, ini udah ada langsung nomor teleponnya yang bisa kita klik dan kita langsung telepon gitu, langsung kita hubungin. Ini biasanya dipakai buat yang memang kita maunya dapetin orang-orang buat langsung telepon ke kita gitu kan. Bisa dipakai ini buat coba gratis. Kalau misalkan yang paling sering aku lihat sih biasanya showroom
ya, showroom mobil gitu. Jadi biar orang bisa langsung telepon aja, terus di-handle nanti sama sales-nya atau orang yang PIC-nya lah gitu ya, biar mereka bisa datang janjian, terus akhirnya nyobain gitu ya. Atau misalnya buat kayak telepon buat kalau misalnya teman-teman mogok di jalan gitu ya, terus butuh towing atau butuh diderek. Nah, itu biasanya kalau misalkan search terus ada yang muncul iklan, itu biasanya mereka semua menyediakan nomor telepon karena kan kita pengennya cepet ya, langsung telepon gitu kan. Jadi itu penting banget sih buat naruh nomor telepon di situ. Next-nya adalah message extension. Nah, ini mirip sama call extension, tapi dia bentuknya message. Kita ngechat aja gitu sama orangnya. Ini chatnya itu juga pakai si platformnya Google gitu. Kalau misalkan teman-teman punya pakai Google My Business gitu ya, nah itu bisa masuk ke situ juga untuk chatnya gitu ya. Ini penting juga kalau misalkan mau reservasi, misalnya bentuknya salon gitu kan, atau kayak tempat makan itu bisa juga pakai ini. Oke, next-nya adalah affiliate location extension. Nah, ini juga penting kalau misalkan kita punya offline store-nya. Kalau kayak Bukalapak, kan kayaknya kurang cocok ya kalau misalnya kita taruh, karena kan dia provide se-Indonesia Raya gitu ya buat pengiriman barangnya dan sellernya beda-beda tempatnya. Tapi ini bisa dipakai. Berikutnya, ini mirip juga gitu kan sama yang sebelumnya gitu. Cuman kalau misalkan sebelumnya itu kita bisa ngasih semua cabang yang kita miliki gitu kan. Tapi kalau misalkan ini kan ini cuman satu cabang yang kita pasang di Google Maps atau Google My Business gitu ya. Nah, ini bisa ditaruh di sini. Biasanya kan kalau misalnya di Google Maps kita melihat sebuah tempat itu ada reviewnya kan ya, ada ratingnya juga. Nah, ini akan muncul juga nih di sini. Jadi kalau misalnya kita restoran atau kafe gitu kan, atau mungkin hotel, nah ini penting nih buat taruh kayak gini karena bisa langsung kelihatan reviewnya gitu. Next, ini price extension. Tadi aku sempat baca di chat sih, ada yang bilang price extension ini penting banget. Yes, benar, tapi nggak semua bisnis perlu menggunakan price extension ya, gitu kan. Jadi bisa disesuaikan kembali nih. Jadi kalau misalkan price extension ya sesuai dengan namanya gitu ya. Jadi kita akan ambilnya harga-harga yang ada di webnya atau landing page-nya kita gitu. Ini contohnya adalah apa nih? Aku lupa juga nih. Ini jadi udah ada harganya gitu kan. Sekian ada paket-paketnya ini juga bisa dimasukin nanti. Oke. Nah, ini yang nggak kalah penting dan ini sebenarnya sering banget aku pakai juga promotion extension gitu ya. Karena kan kadang kita kalau misalkan lagi ada campaign tertentu atau kita lagi pengen menggait customer atau leads gitu ya, kita kan biasanya pakai promo kan. Kalau di sosmed atau di website kita bisa langsung taruh aja, sedangkan kalau misalkan di Google Ads kita bisa juga nih gitu kan. Kita masukin extensionnya, terus ini tuh bisa di-setting sebenarnya kira-kira kita mau promonya berapa lama, itu bisa langsung di-setting juga. Terus kita bisa khususin juga gitu ya nantinya, kira-kira promonya ini tuh mau muncul di gadget apa. Kita bisa customize tuh, kalau misalkan di mobile bakal sekian diskonnya, kalau di desktop sekian diskonnya, itu bisa gitu. Cuma ini yang penting kita bisa tahu ada namanya extension untuk promosi gitu. Dan ini otomatis juga, jadi tinggal kita set, nggak perlu harus kita pantau nih, kira-kira promonya udah habis, ini iklannya masih jalan nggak ya extension-nya gitu, nggak perlu khawatir, ini udah di-set di awal. Oke, next, ini adalah app extension gitu. Ini biasanya dipakai buat perusahaan yang ada aplikasinya, ya iyalah ya, namanya juga app extension gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gini tuh bisa langsung kita ada klik install-nya di sini di bawahnya gitu ya, biar user tuh langsung aja, karena kan dia biasanya udah punya intensi ya, ketika dia misalnya nge-search Mobile Legends, berarti kan dia pengen main Mobile Legends dong, nggak cari informasional tentang Mobile Legends gitu ya. Ya udah kita bisa langsung sodorin aja nih link buat nge-install-nya, jadi nanti dia bisa diarahkan entah ke App Store atau ke Google Play Store gitu buat download aplikasinya. Gitu. Oke, itu sekian sedikit ya dari si apa namanya extension yang ada. Cuman aku mau jelasin lagi nih, sebenarnya kemarin aku udah sempet jelasin juga gitu kan. Kalau di SEM itu sebenarnya banyak banget yang bisa kita pelajarin dan ini tuh sebenarnya nggak cukup kalau dibikin 1 atau 2 malam gitu ya. Jadi kita memang harus belajar lebih banyak lagi sih untuk bisa apa namanya benar-benar
lebih paham motif gitu ya tentang search engine marketing gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik buat jadi SEM spesialis atau digital marketing spesialis gitu ya, bisa buat join ke yang full programnya. Ini aku sebenarnya menurut aku bukan fully apa ya, highly recommend kalau misalkan mau cobain jadi search engine marketing terus habis itu coba coba prakteknya juga gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik buat ikut yang full program, nanti teman-teman bisa diajarin juga nih buat implement Google Ads, nggak cuma yang di search, tapi yang di display sama yang di YouTube Ads juga gitu. Terus bisa implement best practice, nggak cuma tadi aja, karena itu sebenarnya masih banyak lagi best practice buat site extension gitu kan, terkait nih ada account structure, ad copy, sama biddingnya juga gitu. Terus yang ketiga adalah bisa implement remarketing campaign gitu kan di semua channelnya gitu. Jadi ada yang search, display maupun yang YouTube Ads gitu. Kalau kemarin kan kita sempat lihat yang display ads ya gitu. Terus bisa juga untuk yang lebih teknikal nih, yang agak-agak web developer gitu ya, buat setup conversion tracking pixel. Ini tuh penting banget buat kita nge-tracking kira-kira udah berapa banyak sih orang yang klik atau ngeklik atau datang ke website kita via Google Ads gitu ya. Ini bisa pakai yang bisa pakai yang tracking pixel ini gitu, dan ini akan diajarkan juga di yang full program. Terus yang ke berapa nih? Yang kesekian ya, selanjutnya adalah kita bisa implement A/B testing buat si Google Ads campaign, karena emang akan ada prakteknya juga gitu, ada grup project buat kita ngerjain iklanin beneran pakai budget real juga untuk yang search engine marketing ini gitu. Terakhir adalah buat identify metrics yang penting dan yang paling relevan buat kita, biar kita bisa optimize campaign kita biar lebih cuan-cuan-cuan gitu. Nah, nih kalau misalkan mau daftar bisa di sini ya, atau mungkin nanti Afi bisa tulis di kolom chat ya. Udah deh, udah ada di situ, tinggal di-copy aja. Oke, inilah saatnya kita simulasi. Mungkin ini sebenarnya ditunggu-tunggu dari simulasinya ya guys, buat ngerjain study case ya. Kayaknya teman-teman siapakah yang sudah tidak sabar untuk menyelesaikan study case-nya, boleh ditulis di chat gitu ya. Kita bisa kerjain bareng-bareng, mungkin bisa sambil teman-teman simak dan sambil latihan langsung gitu ya di study case-nya masing-masing. Oke. Ini kita menyambung yang hari Rabu kemarin. Tadi sempat ada yang bilang sih mau run through sedikit gitu, tapi kayak dikit doang sih yang bilang kayak gitu. Jadi aku sedikit aja ya buat run through-nya gitu. Sisanya kita belajar yang hari ini, yang ad copy. Oke, jadi melanjutkan yang hari Rabu gitu ya. Setelah kita menentukan keyword kemarin, ya kan, kita udah siap nih buat bikin copywriting-nya. Terus kita diminta buat bikin 3 ad copy gitu. Jadi kita dibikin 3 iklan sebenarnya untuk 3 produk yang udah kemarin kita pilih bareng-bareng gitu. Nah, petunjuknya adalah kamu dibebaskan dalam membuat 3 ad copy untuk iklan paid search-mu sesuai dengan yang telah kamu rencanakan di case pertama. Jadi kayak ya udah bebas aja mau bikinnya kayak apa gitu kan. Tapi kita diminta untuk nunjukin nih draft atau preview dari ad copy-nya itu dengan menggunakan Caruya. Aku juga nggak tahu sih bacanya Karoya apa Karooya ya. Caruya masih kita bacanya ya, gitu. Nah ini tadi yang tanya juga di diskusi sore tadi gitu ya. Sebenarnya Caruya ini adalah tools buat kita ngasih ad copy preview gitu. Bisa klik di sini. Nah, ini dia. Gitu. Jadi tinggal ke caruya.com aja gitu kan. Atau mungkin bisa search juga sih sebenarnya teman-teman bisa kayak Inggris aja gini ad copy preview. Ya. Ini langsung ada nih paling atas si Caruya gitu dia. Udah tinggal dibuka aja. Atau kalau mau pakai yang lain juga sebenarnya boleh gitu. Ada nih Andrew Marketing gitu ya. Ini yang bedain sebenarnya cuma tampilannya aja sih guys. Gitu. Ini kayak gini kalau misalkan Caruya tuh ada versi yang kalau dari mobile-nya gitu kan. Jadi bebas sebenarnya mau pakai yang mana, senyamannya teman-teman aja. Tapi yang biasanya aku pakai adalah si Caruya ini. Caruya, ya. Oke, ini kita simpan dulu di sini. Kita kembali lagi ke yang kemarin ya. Nah, jadi yang kemarin kita sudah lakukan adalah kita melakukan keyword research buat nentuin kira-kira keyword mana aja yang mau kita pakai di iklannya Bukalapak gitu ya. Jadi kemarin kita brandnya adalah Bukalapak, periodenya buat bulan Juni, bulan depan, 1 bulan occasion di Indonesia, terus dia budgetnya unlimited. Jadi kita no worry sama budget sama sekali. Kita tinggal fokus sama strateginya kita. Gitu.
Oke, nah ini kita kemarin nentuin campaign-nya itu berdasarkan dari produk kategori yang ada di Bukalapak. Sebenarnya best practice-nya tuh bener-bener sesuai sama bisnis kita aja sih. Cuman kalau misalkan si perusahaan atau kliennya itu bilang bebas deh, soalnya budgetnya unlimited gitu kan. Kadang kita juga bingung ya. Aduh, kalau budgetnya unlimited, semuanya bebas terserah kita, ya kita jadinya bingung mau prioritasin produk yang mana gitu kan. Nah, kita bisa pakai sini list di kategorinya. Jadi kita bisa contek yang ada di kategori websitenya. Kita bisa apa namanya menulis atau mengkategorisnya tuh berdasarkan ini gitu. Jadi kita bisa lihat dari sepeda, olahraga, semua dibikinin satu-satu gitu kan. Nah, kalau jadi marketplace itu bisa banyak banget campaign-nya, bisa ada 10 lebih gitu, terus masing-masing bisa banyak ad group-nya mungkin ratusan gitu ya, terus ad copies-nya juga pastinya ada bisa ratusan juga gitu. Kalau contoh lain ya, contoh lain misalnya kita ke Zalora aja deh, zalora.com. Nah, buat nentuin campaign-nya itu bisa ngeliat dari sini nih, dari menu websitenya yang atas gitu, atau structure dari websitenya. Kita bisa ngekategorin campaign-nya, jadi campaign-nya tuh ada wanita, pria, sport, baru di bawahnya tuh lagi nanti ada apa aja listnya, mungkin kan baju, tas, segala macam gitu ya di bawahnya, gitu. Bisa lihat berdasarkan web structure-nya. Oke, terus habis itu, ini kemarin kita tentuin bareng-bareng nih ya campaign-nya gitu kan. Terus habis itu baru kita tentuin nih ad group-nya, kita mau jualnya produknya yang apa gitu kan. Nah, setelah kita lihat kemarin di keyword research juga, ini aku bukan dulu deh sedikit ya. Nah, ini dari brainstorming kita kemarin, keywordnya adalah ini yang kita tentuin gitu kan. Terus kita lakuin keyword research biar tahu kira-kira sebenarnya yang paling banyak dicari mana sih, biar kita bisa prioritasin yang itu gitu ya. Dan akhirnya muncullah ternyata iPhone sama gaming itu yang paling oke. Terus PLN token itu juga paling oke nih yang beli token. Bukan yang pasca bayar gitu. Pasca bayar tuh kurang gitu dibandingkan yang token. Terus ya udah sisanya yang branded gitu kan satu lagi. Nah, akhirnya setelah kita tahu, kita tulis nih, kita copy di sini keywordnya apa aja gitu kan. Terus search volumenya berapa biar kita bisa memperkirakan kira-kira ini tuh berapa banyak sih orang yang akan cari gitu kan. Dan kita bisa memproyeksikan, masih tahu gitu kan, kira-kira berapa orang, berapa persen atau berapa orang gitu ya yang akhirnya bakalan ngeklik iklan kita gitu. Terus jangan lupa landing page-nya kita copy, kita masukin ke sini biar nanti kita bisa langsung tinggal setup aja di Google Ads-nya. Gitu ya. Oke, jadi kita udah dapat semuanya ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain dan masih kurang jelas, mau dirun-through lagi, boleh di Q&A section ya. Kita lanjut dulu buat yang ad copies-nya. Jadi aku tulis di sini. Ad copy. Oke. Copy. Semoga ini kelihatan. Kita pertama mungkin mau yang mana nih teman-teman? Mau yang handphone atau yang PLN dulu? Coba boleh ditulis sambil aku minum dulu ya guys. Udah ada yang jawab belum nih? Kita mau bikin dari atas dulu aja. Oke. Kita mulai dari jual iPhone 13 ya. Handphone ya. Jangan-jangan teman-teman pada pengen beli handphone ya. Nah, kita pakai yang ini ya, pakai yang expanded text ad gitu. Jadi expanded text ads itu tadi headline-nya ada 3. Kita tulis aja dulu di sini, headline 1, 2, 3. Nanti teman-teman boleh bantuin aku lagi ya buat ngisi headline dan description-nya. 1 sama description 2. Oke. Terus tadi ada lagi buat yang page-nya. Page 1 mahal gitu. Page 1 terus page 2. Terus apalagi panel URL-nya udah page 1, page 2, headline, oke gitu ya. Oke. Nah, ini aku boleh panggil, ini aku hide dulu ya, boleh panggil Manda ya buat membantu aku membaca. Boleh dong. Boleh. Kak Intan mungkin boleh agak sedikit di zoom untuk nanti ad copy-nya, tulisannya. Oke. Kelihatan? Oke, mantap. Oke. Ini kita buat masing-masing satu aja gitu kali ya.
Oke, kita pertama buat yang iPhone 13. Nah, cara buat yang pertama kali paling gampang itu adalah kita contek dulu kan punya orang, kita nyontek dulu di sini. Misalnya jual iPhone 13, ada nggak sih yang iklan? Terus nggak ada yang iklan sih guys, cuman kita bisa ngeliat juga nih, lainnya apa gitu. Atau kalau misal, oh ini ada deh, ada sorry nih di gmap.co.id. Kita bisa lihat di sini dia pakainya penawaran terbaik iPhone 13, bertabur promo super spesial gitu kan. Miliki iPhone terbaru malah dengan Gmap Apple Premium Reseller. Nah, dia ngasih tahu nih dia adalah Apple Premium Reseller. Dapatkan sama ini dengan extra voucher dan bla 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 gitu kan. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Teman-teman boleh sambil nge-search juga keywordnya ini di Google masing-masing. Terus habis itu boleh melihat juga dari si kompetitor itu mereka nuliskan apa, dan boleh juga ke landing page-nya si Bukalapak gitu. Mungkin biar lebih memudahkan teman-teman bisa ke website-nya Bukalapak terus cari aja iPhone 13 gitu ya. Buat ngelihat kira-kira apa yang mereka punya, yang Bukalapak punya, yang bisa kita taruh di headline-nya. Kayak gitu ya. Jadi bisa kita minta bantuan nih teman-teman ya. Oke, nah kira-kira setelah melihat itu semua gitu, headline apa yang bisa kita masukin ke jual iPhone 13 ini dari Bukalapak? Boleh teman-teman di-share di chat, kira-kira headline-nya apa aja. Dan aku mau masukin satu headline yang best practice tadi ya, yang paling gampang. Curang emang, itu maunya yang gampang. Oke. Ini adalah menuliskan nama brandnya gitu ya di headline-nya. Kenapa aku taruh di headline ketiga? Mungkin sambil nunggu jawaban teman-teman gitu ya, dan Amanda membacakan. Yaitu adalah karena kalau misalkan kita taruh di depan itu sayang banget, karena kita pengen kalimat, bukan kalimat sih, kata pertama yang dibaca sama customer tuh yang paling menarik gitu. Karena kan kita sebagai orang Indonesia bacanya dari kiri ke kanan ya. Kalau di Arab mungkin yang kanan gitu. Mungkin jadinya kebalik gitu gitu kan. Kita bisa taruh brandnya di headline pertama gitu. Tapi karena kita bacanya kiri ke kanan, kita bisa taruh brandnya itu di headline yang terakhir. Oke, ada yang udah muncul belum nih? Kayaknya udah bergerak. Udah nih Kak. Betul. Ada gratis ongkir, diskon, cashback, jual iPhone 13, terus 100% original baru dan segel asli Apple Green. Waduh, lengkap banget gitu. Oh, itu bisa kita masukin description tuh. Tadi apa? Gratis ongkir. Gratis ongkir. Ya. Nah, terus tadi yang panjang mana yang Yang potong panjang dulu aja? 100% original baru. 100%. Original baru dan segel asli Apple Green Pill. Green Pill. Green Pill misalnya gini. Green nggak kelihatan Kak. Ya. Oke. Nah, oke banyak banget nih teman-teman, ada yang tulis lagi kan. Termurah. Apalagi coba boleh disebutin aja Anda buat headline. Oke. Ori promo COD. Cashback. Original. Cashback. Terus? Apalagi guys? Terlaris. Boleh. Terus? Terbaik. Terpercaya. Termurah. Oke. Apalagi ya? Ada lagi? Masih banyak yang berdatangan nggak tuh? Garansi iBox. iPhone terbaru. Garansi nasional. Premium. Promo hanya hari ini. Anti pecah. Free gift. Garansi resmi. Oke, udah cukup. Segini Cukup dulu. ya. Oke, kita review dulu ya sebelum kita lanjut ke atau kita lanjut dulu deh, baru kita review biar mana nggak gabut. Oke, kita lanjut dulu coba ke description-nya ya. Description ini harus lebih lengkap gitu dibandingkan di headline, tapi jangan panjang-panjang juga gitu. Maksimal 90 karakter.
Oke, mungkin sekarang, move ke description non maksimal 90 karakter. Bisa pakai best practice yang tadi ya, yang udah di-share di awal. Apa contek kompetitor, guys? Berbisik. Kenapa juga harus berbisik ya? Bisik-bisik. Oke, udah mulai masuk nih, Kak. Oh, udah. Apa tuh? Harga terbaik paling murah di seluruh e-commerce. Wes. Terus kondisi fisik mulus like new. Ini berarti satu orang ya? Kenapa? Kondisi yang tadi harga terbaik kondisi fisik itu satu orang nggak atau beda? Satu. Di sampai e-commerce, harga paling Oh, murah beda. seluruh e-commerce. Harga terbaik paling murah seluruh Tadi kondisi fisik apa tadi? e-commerce. Aku lupa. Kondisi fisik mulus like new. Oke, terus? Terus nikmati beragam penawaran spesial untuk produk Apple idaman Anda. Terus ada beli sekarang cicilan 12 bulan 0%. Kayak SNPL nih. Iya juga. Terus? Apalagi nih, barang ori premium termurah. Terus jual handphone iPhone 13 murah di Jakarta, DKI. Apalagi nih. Skip. Spesifikasi terbaru kamera andalan, beli baru, pembayaran mudah, pengiriman cepat, dan bisa cicil 0%. Mantap. Bisa ikutin. Tenang. Spesifikasi terbaru, kamera andalan, beli baru, pembayaran mudah, pengiriman cepat, dan bisa cicil 0%. Oke, udah cukup segitu dulu. Oke, nah kalau untuk petnya, ini sebenarnya aku aja kali ya, biar lebih gampang gitu. Tapi teman-teman boleh share ideas lain, kira-kira mau petnya apa. Kalau misalkan dilihat dari sini, sebenarnya ini udah kelihatan gampang banget sih guys. Kan kita jualannya iPhone 13 Pro, ada yang 13 mini dan sebagainya kan. Tapi intinya adalah iPhone 13 gitu kan. Kita bisa tulisnya gini, jual iPhone 13 gitu ya, itu bisa. Atau langsung aja iPhone 3, enggak deh, ini kan 11 ya. Berarti iPhone Pro Max. Pro Max. Ya benar gitu ya. Atau Pro aja deh karena kita ada yang Pro doang gitu ya. Nah, ini boleh kayak gitu. Oke. Nah, ini aku review dulu ya sebelum kita lanjut ke yang apa namanya campaign berikutnya. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini, ini beberapa memang sudah mengikuti best practice yang tadi. Agak susah ngeliatnya, biar enak kelihatan semua gimana nih. Nah, oke. Nah, kalau misalkan dari sini, headline-nya itu tadi aku udah pernah share juga kalau ini maksimal 30 karakter, ya kan. Ini sebenarnya bisa ditambah 1 kolom lagi sih, biar ini ya, males ngecekin kata ini satu-satu berapa gitu kan. Teman-teman bisa pakai lem, biar tahu ini tuh jumlah katanya berapa gitu kan. Ini berarti words gitu ya. Bukan words ya, apa sih namanya? Words kata ya? Bentar aku agak bingung. Ya pokoknya jumlah kata lah ya. Huruf. Jumlah huruf. Karakter, ya Allah susah banget deh dari tadi. Nah, oke. Nah dari sini kita bisa ngeliat nih, kalau misalkan ini khusus yang headline 3 aja ya, karena kan ini rumusnya cuma buat yang di sini nih ya kan. Nah, kalau misalnya dari sini, kita itu bisa lihat bahwa headline kita tuh masih pendek-pendek nih, gitu kan. Bisa kita maksimalin sampai maksimal 30. Tapi, kalau misalkan kita lihat lagi ke sini, walaupun ini kan satu headline ya, panjang nih, 30 karakter mungkin, nggak tahu juga sih berapa gitu kan.
bisa nih. Tapi kalau misalkan kita terlalu polin semuanya, 30 karakter semua, bisa jadi headline kita nggak muncul tiga-tiganya. Bisa jadi headline kita cuma muncul 2, kayak persis kayak gini gitu kan. Karena dia semua headline-nya panjang-panjang. Kalau misalkan headline kita itu penting untuk setiap headline-nya, kita pengen semuanya muncul, berarti kita bisa pasangnya nggak terlalu full sampai 30 karakter gitu kan. Nah, karena dia juga misalnya oke deh, kita nggak full 30 karakter, tapi kita kok headline-nya cuma tetap 2 ya yang muncul, padahal udah 20 gitu masing-masing. Nah, si Google ini sebenarnya nggak cuman menghitungkan si karakternya, tapi dia juga ngelihat dimensi hurufnya, guys. Jadi misalnya, kalau misalkan dari sini kan, ini aku zoom kali ya, biar kelihatan jelas gitu. Nah, kalau dilihat dari sini kan sebenarnya ada huruf yang dia tuh lebarnya lebih lebar dibandingkan huruf lainnya, gitu nggak sih? Ya kan? Misalnya nih kalau misalkan T sama F itu kan lebih lebih sulit dibandingkan dengan P sama E. Ini kan lebih lebih apa ya, lebih butuh space yang panjang gitu kan ya. Kalau misalkan mau di screenshot dan dibandingkan boleh gitu ya. Cuman di Google juga nge-share bahwa dimensi ini tuh juga mempengaruhi. Kalau misalkan huruf kita itu semuanya jenisnya kayak P, E, dan mungkin W gitu kan. W kan juga agak lebar gitu ya. Itu bisa jadi headline kita jadinya nggak muncul semuanya. Headline kita tuh cuman 2 aja maksimal yang muncul gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita semuanya kayak gini doang gitu ya, aku nggak bisa. Gitu ya. Udahlah. Misalnya kayak cuman ya udah segini aja nih A sama L gitu kan, lebih singkat kan, lebih lebih kecil gitu ya dimensinya, itu mungkin bisa semuanya muncul gitu. Jadi ini bisa di-consider tapi nggak perlu terlalu overthinking juga sama hal kayak gini gitu ya. Jadi bisa nanti kita cek secara berkala ketika iklannya udah running tuh nggak masalah gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, jadi tapi kalau misalnya singkat-singkat kayak gini nih gitu, misalnya kita tambahin lagi deh biar kita tahu berapa sih sebenarnya ya. Nah, ini kan ini 9 dan 13 ini juga kemungkinan sedikit lah dibanding kurang di bawah 30 gitu ya. Ini kita bisa maksimalin kalau kayak gini bentuknya gitu. Nah, selain itu kita juga bisa maksimalin dari segi copywriting-nya. Tadi kan ada yang pakai angka kan. Nah, di sini belum ada nih yang pakai angka. Mungkin kita bisa tulis kayak tadi aku nemu cashback mana ya? Oh, ini dia. Cashback. Nah, ini kita bisa set nih cashback-nya tuh berapa persen biar orang lebih tertarik gitu kan. Karena misalnya aku jualan terus ini ada cashback tapi berapa cashback-nya gitu. Misalnya kita tulis cashback 15% gitu, boleh. Atau misalnya cashback up to gitu kan, biasanya suka kayak gitu ya, hingga gitu kan, hingga 2,5 juta gitu, misalnya. Kan banyak tuh ya. Atau kalau mau lebih menarik lagi, cashback hingga 100% tapi nanti ada bintangnya gitu ya, maksimal 5.000. Enggak deh. BTW ini ngomongin tentang cashback, tadi ada yang bilang cashback 100% gitu kan. Aku jadi ke-trigger. Tapi kalau di Google Ads kita nggak boleh yang terlalu exaggerating gitu, yang berlebihan gitu kan. Misalnya cashback 100% gitu, itu ketahuan banget kita tuh terlalu melebih-lebihkan karena kita pasti ada tanda bintangnya tuh maksimal berapa kan. Nah, Google nggak menerima hal-hal yang seperti ini yang terlalu lebay gitu. Jadi ini kita bisa balik lagi lah ya ke tadi 2,5 juta gitu. Misalnya. Kalau harga iPhone itu berapa sih aku lupa deh, aku nggak tahu deh. iPhone 13 mungkin belasan puluhan juta lah ya gitu kan. Cashback 2,5 juta masih oke lah gitu. Ya mantap, cashback 2,5 juta kayak ini ya, kayak Early Bird Revoyu tuh. Kalah, ini masih kalah tau. Oke, terus selain dari angka ini, terus kita lihat lagi nih. Ini oke, gratis ongkir oke gitu kan. Nah, termurah ini juga sebenarnya agak-agak membingungkan karena sebenarnya termurah tuh berdasarkan siapa, kan harus ada pembandingnya ya nggak sih gitu kan. Google itu juga bisa jadi, ini bisa jadi karena nggak pasti ya. Kalau misalkan bilangnya termurah itu dia bisa sini kayak terlalu terlalu apa sih namanya terlalu jualan banget lah, terlalu melebih-lebihkan kesannya kayak termurah termurah berdasarkan apa kayak gitu kan. Jadi ini bisa kita mungkin lihatin gimana caranya kalau kita tuh termurah gitu kan. Misalnya
kalau kayak di hypermart gitu-gitu kan suka ada tuh garansi kalau misalkan si toko sebelah lebih murah, kita bakal ganti. Nah, itu bisa tuh dituliskan di copywriting ini. Atau kita buat biar kelihatan murah, itu dengan cara kita tulisin harganya. Misalnya, harga di pasaran tuh 20 juta. Ini contoh aja ya guys. Aku nggak tahu nih harganya berapa gitu kan. Tapi kita bisa tulis misalnya, cuma gitu kan. Misalnya yang tadi 20 juta, kita cuma 18 juta gitu misalnya gitu. Nah ini biar kan si user tuh langsung mikir, oh ini tuh murah loh gitu kan, karena cuma 18 juta. Iya bener nih teman-teman, thank you banget ya, overclaim ya. Terlalu subjektif, yes, yes, benar. Thank you. Gitu. Terus sama ini, COD. Ini COD itu juga sebenarnya masuk ke dalam USP-nya Bukalapak gitu kan. Jadi ini pas banget kalau kita taruh di headline. Tapi mungkin kita bisa tambahin lagi, ini kan cuma 3 kata gitu ya. Kita bisa bikin biar user tuh makin ngerti, bisa ditambahin misalnya bisa COD itu boleh, atau gratis COD itu juga boleh, free COD itu juga boleh gitu kan. Atau kayak apalagi ya? Ini biasanya gitu ya, gratis COD. Selain itu udah situ aja dulu deh. Belum kepikiran lagi gitu. Terus ini sama ya, kalau terlaris, termurah itu sama tadi problemnya. Terpercaya juga. Nah, gimana cara bisa tunjukin kalau kita terpercaya? Kita nggak perlu tulisin terpercaya, tapi kita bisa misalnya garansi 100%, atau misalnya kita sediain customer support 24 jam biar make sure kita tuh terpercaya gitu kan. Atau misalnya apalagi ya yang membuat kita terpercaya, misalnya kita ada, kalau ini case lain bukan Bukalapak ya, kalau misalkan case lain kayak misalnya kita jualan software, kita bisa bilang kita certified apa gitu kan. Kalau kita jualan asuransi, kita juga bisa bilang kalau kita tuh udah di lisensi OJK. Nah kayak gitu, hal-hal bisa menunjukkan bahwa kita tuh terpercaya tanpa harus bilang kita terpercaya gitu. Oke, garansi ganti unit boleh kayak gitu. Ini ada juga tambahan tadi ya, COD seluruh Indonesia. Nah, itu juga bisa dimasukin di sini gitu. Jadi kayak COD seluruh Indonesia. Oke. Terus ini free gift boleh. Ini ada best practice juga dari Google Ads. Jadi kalau misalkan kita tulis free gift gitu ya, selama dia nggak terlalu lebay, overclaim dan sebagainya, itu nggak masalah kita tulis kayak gini. Tapi kalau misalkan yang nggak boleh itu adalah kalau misalkan kita tulisnya kayak gini, bisa. Contoh. Free. Nah, ini nggak boleh nih ada tulisan pakai pakai apa namanya, simbol yang berlebihan, terus kita caps lock semuanya biar orang tuh ngerasa kayak ngeliat, ini gratis gitu. Itu malah nggak boleh sama Google Ads gitu. Jadi kita bisa yang normal-normal aja lah gitu pakai sih. Terus ini oke, ini oke, oke. Ini semua udah oke banget. Jadi rata-rata sudah bisa menuliskan ad copy ya, gitu kan. Sebentar, aku cek lagi ya. Nah, ini tinggal kita masukin ke Karoya nanti. Sekarang kita ke yang description ya. Kalau misalnya di description, kalau misalnya di headline itu cuma 30 karakter, di description kita bisa sampai maksimal 90 karakter. Jadi kita bisa masukin juga di sini karakternya. Biasa, length. Gitu. Ini kok gini? Bentar guys, kok salah? Malah length. Oke. Nah, ini berarti semua masih aman nih. Ada yang nggak aman nggak? Semua masih aman ya. Nah, tips lagi kalau dari aku, kalau misalkan teman-teman yang bikin ad copies-nya nanti, biar nggak ke-skip gitu ya, ini bisa pakai conditional formatting juga guys. Jadi ditandain pakai rumus kalau misalkan dia lebih dari 90 karakter, dia warnanya merah gitu. Jadi biar kita langsung kayak ternotis gitu kan ya. Itu bisa juga pakai itu. Nah, kalau dari sini kan semua sebenarnya aman ya. Jadi ini lolos tahap pertama gitu. Terus kita bisa lihat satu-satu. 100% original baru dan segel asli Apple Green Pill. Ini boleh juga dimasukin. Cuman paling kalau bisa mengemphasize yang ada di headline-nya gitu ya. Atau menuliskan sesuatu yang di headline-nya itu belum ada gitu. Selain kita bisa bikin jabarkan headline, atau kita nulis sesuatu yang di headline nggak ada. Biar nggak terlalu berulang banget gitu untuk headline sama description-nya. Harga terbaik paling murah. Nah, ini juga lumayan overclaim. Jadi kita bisa
ganti kata-kata ini dengan cara nunjukin kita murahnya berapa gitu kan, harga terbaik gitu, misalnya cuma 18 juta aja, cuma 18 juta. Terus kita bisa tambahin juga nih, ini tips dari aku, bisa tambahin sense of ininya, urgensinya gitu, biar orang-orang tuh ngerasa kayaknya harus beli nih hari ini, kayak gini nih, promo hanya hari ini gitu. Ya, eee, untuk pembelian hari ini gitu misalnya. Oke. Nah, terus kalau menikmati beragam penawaran, nah ini oke banget nih, kita ngasih tahu biar bisa tahu kayak, oh ternyata banyak penawaran spesial, apalagi ditambahin dengan misalnya harga terbaik atau kan 100% original. Jadi udah yakin nih, dia yakin original, terus dia juga ada penawaran spesial. Terus ini juga unique selling point bisa ditambahin, oke, sebenarnya udah oke sih, udah level. Nah, ini juga bisa, kalau misalkan emang kita jualan itu khusus di kota tertentu, boleh kita mention kotanya, biar orangnya tuh semakin relate gitu. Oke, ini oke. Oke deh. Ya udah, kalau pet udah gampang ya, kayaknya udah paham semua kalau untuk yang petnya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk masukin ini ke Karoya, kira-kira tampilannya seperti apa gitu ya. Kita bisa masukin URL-nya, kita bisa masukin dulu URL-nya, kita copy di sini. Oke, terus headline-nya kita copy juga, iPhone 13. Oke, terus kita pakai garis ongkir. Saya pakai ini aja deh, cari seluruh Indonesia. Terus ininya bukan pasti ya. Oke, headline-nya tadi jual iPhone. iPhone tuh P-nya harus gede. Ini. Terus description-nya kita bisa tinggal kopas aja deh. Dan pakai yang mana ya? Ini aja lah, biar ada angkanya. Oke, nah ini udah sebenarnya ini tuh udah jadi ad copy-nya, satu ad copy ya guys, baru satu nih. Ini udah jadi kan, jadi kita bisa ngeliat, oh ini tuh kira-kira tampilannya akan seperti ini yang dilihat sama calon customer kalau dia nge-search jual iPhone 13 kayak gitu. Tapi kita bisa tambahin nih side link-side link yang penting buat si Bukalapak ini. Kira-kira side link apa aja yang bisa kita pakai guys, coba boleh di chat. Ditulis di chat kira-kira side link apa yang bakalan bikin iklan kita lebih menonjol kalau kita pakai side link tersebut. Oh ya, ini ada yang tanya, Kak Ruya harus sign up nggak? Nggak, ini gratis dan ini tinggal dipakai aja sih guys. Nggak perlu bayar, bukan freemium, jadi tinggal dipakai. Mungkin ini enak banget, aku suka sekali pakai Karoya. Karuya, Karoya, apapun itu penyebutannya. Apa nih, ada yang udah sebut belum? Kira-kira kita mau pakai apa? Ini BTW walaupun cuma 5-6 karakter nggak wajib untuk ditambahin ya guys. Jadi kayak terserah aja. Biar teman-teman ngelihat, oh tampilannya kayaknya udah oke deh. Atau enggak yang ini kayaknya kepanjangan deh kalau aku tulisnya kayak gini gitu kan. Ini BTW sisa nanti bukan jumlahnya nih sisa karakternya gitu. Ini kepanjangan banget deh kalau aku pakai ini gitu kan. Bisa diganti aja, itu boleh banget. Ini ada promo price extension. Bisa kita tulis ya. Nah, sebenarnya ini ideasnya oke kan, kita taruh price extension. Cuman permasalahannya kalau di Bukalapak, kita harganya tuh sangat beda-beda gitu kan. Sedangkan penggunaannya yang di sini itu, ini adalah untuk nonjolin list atau price list kategori harga kita. Cocoknya buat misalnya kayak jualan domain, jualan hosting, atau jualan tools keyword research gitu kan, kayak Ahrefs, Semrush, mereka kan punya ininya ya, kelas harganya gitu kan. Nah, itu bisa ditaruh di sini. Tapi kalau misalkan buat Bukalapak yang bukan punya list harganya sendiri dan dia harganya ditentuin oleh seller, ini justru jadi kurang cocok guys, karena kita nggak juga sih buat si sellernya gitu kan. Ini cuman kayak ngasih tahu price list harganya kita aja.
kok tiba-tiba aku tiba-tiba Kak ngomong ya, Intan, guys? Kak Intan tadi suaranya hilang. Kak Intan. Apa aku doang? Teman-teman, apakah Kak Intan yang nge-lag? Oh, halo Kak Intan. Halo halo. Oke 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 oke. Sudah kembali lagi. Oh ya, aku doang yang ngerasa ya, yang lain nggak ngerasa ya? Aku tadi kirain internet aku, tapi ternyata Oh, teman-teman juga pada bilang lag nih. Oke oke, mantap, oke udah oke. aman. Oke, Oke. kita lanjut ya. Soalnya aku kaget tiba-tiba kok layarku berputar gitu. Oke, tadi nyampe mana? Aku lagi ngeliat chat tuh tadi. Ya, aku shock, guys. Kenapa nih gitu kan? Oke nih bener ya. Ada promotion, ada call out. Jadi aku bisa centang dulu yang aku mau pakai, yang teman-teman dari sini. Tapi di sini nggak prom. Bentar. Hmm, nggak ada guys di sini promotionnya. Jadi kita yang promotion entar dulu aja gitu ya. Kita bisa pakai ini sama kita bisa pakai structured snippet. Oke, itu aja kan? Yes, itu aja. Oke. Nah, untuk yang call out kira-kira apa aja nih isinya gitu kan. Ini kita beda ya call out sama yang structure snippet. Jadi kalau misalkan yang ini adalah kategorinya gitu tipenya. Jadi di sini ada nih, ada amenities-nya apa mungkin nih buat hotel ya kan, apa aja yang disediain, hair dryer, sikat gigi, handuk sebagainya gitu atau brands-nya karena misalnya kita marketplace terus brand-nya macam-macam kayak Zalora brand-nya macam-macam itu bisa ditulis atau kalau misalnya kayak Revoyu khususnya apa aja gitu kan ada digital marketing, ada product management dan sebagainya itu bisa ditulis juga. Sedangkan kalau yang paling cocok buat kita adalah yang mana guys? Kita bisa pakai model, bisa pakai tipe, ya kan? Jadi misalnya tipenya adalah iPhone Pro Max, iPhone Pro 13 ya, 13 atau 13 Pro Max, 13 Pro sama iPhone 13 mini. Nah, oke, nah itu kita bisa tulis gitu. Sedangkan call out-nya kita bisa masukin hal-hal yang tadinya kita mau masukin tapi nggak muat gitu ya. Misalnya kita bisa nih like new misalnya ya like new terus nah lagi nih segel asli boleh lah ya. Terus kita lihat lagi, ada lagi nggak? Kira-kira kalau ada yang punya ideas boleh ditulis di chat juga ya sambil aku lihat yang tadi udah kita isi bareng-bareng. Cashback original. Oke. Aku udah tulis gratis ongkir belum nih? Belum. Aku bisa tulis juga di sini berarti. Gratis ongkir. Oke. Garansi resmi boleh. Original garansi resmi boleh. Apa nih Azhar nggak dijawab sama Kak Intan nih apa nih aku nggak lihat chat terus-terusan guys tapi boleh di chat aja ya nanti siapa tahu dipilih sama tim Revoyu biar nanti aku bisa jawab kalau misalnya nggak terjawab di sini bisa di DM aja guys oke ya nah ini contohnya gitu kan jadi kita bisa tulis extensionnya apa aja dan bisa kelihatan gitu kan kalau misalkan kita mau pakai extension gitu ya kalian mana extension ini biar ceritanya lebih lengkap gitu ya kita bisa tulis di sini misalnya kita punya produk si iPhone ini kita bisa kategorikan sebenarnya ini itu cuma ini doang ya berarti kalau misalkan di sini kurang kurang kelihatan tapi kalau misalkan kita kategori lain misalnya kita ke basket gitu ya nah di sini itu kan ada baju basket, bola basket, sepatu basket. Walaupun kita yang iklankan adalah misalnya tentang perlengkapan basket, itu kan, itu bisa kita masukin sidelink ke yang lain nih, bola, baju, sepatu, gitu kan. Yang relevan biar orang-orang mungkin
dia tadinya tuh nyantolnya pengennya carinya tuh sepatu basket tapi dia cuman nulis keywordnya tuh terlalu general, terus iklan kita nyantol muncul gitu kan. Dan kita bisa ngarahin dia ke site link yang sebenarnya mereka akan tuju gitu, itu bisa dipakai di sini. Tapi mungkin kalau yang handphone jadinya kurang cocok kali ya, karena kita nggak ada nggak ada ini lain selain, atau mungkin kalau mau nih ya kita bisa pakai berarti ini kan kita jualnya iPhone 13, siapa tahu ada yang mau carinya iPhone 12 gitu ya, kita bisa tulis ini nih, iPhone 12 gitu. Buat para orang yang nyari iPhone tipe lain. Udah gitu aja contohnya. Oke, jadi deh ini tinggal di screenshot gitu. Tinggal di jadi sudah. Ini untuk satu add copy. Terus nanti kita bisa duplikasi hal seperti ini buat ngisi yang di sini semuanya dari yang apa namanya Bukalapak branded sama yang PLN token atau yang HP gaming gitu. Kalau HP kan sebenarnya kurang lebih bakal mirip banget gitu ya sama yang atasnya tadi. Berarti tinggal kreasikan yang lain. Ini tinggal dibikin ini satu, ini satu, ini satu, habis itu selesai study case-nya. Mudah bukan teman-teman? Boleh ditulis mudah gitu biar semangat. Yang penting kita positive thinking aja guys. Oke. Jadi ini bisa disesuaikan ya teman-teman, nggak mesti plug ini site link-nya. Terus aku mau share lagi ya sebenarnya ini udah ya udah tinggal dilanjutkan. Berarti kalau misalnya ini tinggal sama seperti yang tadi. Gitu. Tadi kayaknya ada yang mau aku sampaikan tapi aku lupa. Cuma nanti kalau misalnya aku ingat akan aku sampaikan di sesi Q&A kali ya guys. Bismillah mudah ya. Mantap. Saya suka semangatnya. Jadi udah itu aja sebenarnya guys. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Nanti kalau misalnya ada mungkin pertanyaannya kayaknya urgent banget tapi nggak terjawab nih gitu kan. Boleh nanti di DM aku di Instagram atau chat aku di LinkedIn atau di Discord. Kan kita masih satu tempat ya di Discord ya. Jadi boleh di add aja. Gitu, terima kasih semuanya. Aku bisa kembalikan ke Anda dan nanti kita bisa sesi tanya jawab. Semoga panjang ya. Semoga. Betul. Bisa. Semoga Oke. bisa panjang. Oke, teman-teman, thank you Kak Intan udah share nih soal simulasinya tadi. Semoga teman-teman makin, kebayang nih buat ngerjain case tadi. Nanti kita ketemu lagi sama Kak Intan di sesi Q&A ya, Kak? Siap. Oke, sip. Baik, Kak Intan. Bye. Oke teman-teman, sembari tim mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi yang mau bertanya boleh banget ya teman-teman drop pertanyaannya di kolom chat box YouTube. Jadi nanti bisa dipilih sama tim Revoyu. Tapi mohon maaf kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada, tapi kita akan berusaha menjawab pertanyaan sebanyak mungkin dan sifatnya frequently asked question gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum terjawab seperti tadi kata Kak Intan, boleh banget reach out Kak Intan langsung. Oke, nah teman-teman sebelum kita masuk ke sesi Q&A seperti yang aku bilang tadi sembari tim mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman semua, aku mau share sedikit terkait Revoyu updates. Jadi mungkin teman-teman juga udah pada aware ya, kalau Revoyu punya full stack digital marketing program yang durasinya 3 dan 6 bulan dan ada beberapa metode pembayaran gitu. Nah, terus di full stack itu teman-teman akan menggunakan metode flipped learning di mana itu student centered dan belajarnya itu two way, teman-teman akan via Zoom, semuanya live via Zoom. Terus udah gitu teman-teman akan dapat yang namanya assignment juga. Nah, di mini course kan teman-teman dapat yang namanya assignment gitu ya. Di full program juga tentu dong pasti akan dapat assignment juga. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman bisa lebih terasah nih skill-nya di bidang digital marketing di masing-masing channel gitu. Oke, terus yang selanjutnya di dalam kelas itu teman-teman akan mendapatkan class manager dan team lead support. Jadi class manager itu apa? Teman-teman akan dapat satu wali kelas. Jadi class manager itu istilahnya wali kelas, terus team lead. Jadi teman-teman akan dapat di sekelas itu kan 50 sampai 60 orang, tapi teman-teman akan dibagi ke dalam study group kecil. Nah, satu study group itu berisi 10 sampai 15 student yang akan dapat satu team lead. Jadi akan dapat satu Kak Juno maupun Kak Intan nih buat teman-teman misalnya ada assignment yang kurang paham atau materi dari instructor yang kurang paham, itu boleh banget ditanyain ke tim lead teman-teman.
Selanjutnya kemarin kita udah ada sesi bareng tim Revo You Next, jadi mungkin teman-teman udah punya gambaran lebih nih terkait Revo You Next. Jadi, sedikit aja di dalam Revo You Next itu ada career coaching, expert workshop, terus ada apa namanya, Revo You Labs juga gitu ya. Terus ada job guarantee setelah, 6 bulan dari lulus dari Revo You teman-teman belum mendapatkan pekerjaan, itu ada persenan pengembalian dana ya untuk teman-teman yang mendapatkan job guarantee. Terus setelah teman-teman lulus nih dari Revo You, apakah ya udah teman-teman udah lulus, Revo You lepas tangan? Enggak gitu teman-teman, kita masih, bersilaturahmi dengan baik gitu ya dengan para alumni-alumni kita melalui community namanya. Jadi teman-teman bisa networking banget di community itu. Jadi kalau misalnya ada alumni, contohlah misalnya Kak Intan, company-nya lagi butuh orang, lagi hiring gitu. Nah bisa banget tuh teman-teman dapat, job connection juga dari, community gitu. Oke, nah ini, singkat juga aja karena udah banyak dijelasin kemarin ya teman-teman di sesi hari Kamis. Jadi dalam Revo Next itu ada career support dan Revo Labs. Jadi teman-teman di Revo Labs ini akan mendapatkan, project yang akan di-supervise langsung ya oleh mentor dan akan dapat feedback juga. Terus udah gitu teman-teman dapat career support, dapat 1 career coach nih untuk ngebantu, profile building-nya teman-teman, mock-up interview, salary negotiation, dan lain-lain. Oke, ini juga oke, tadi aku sempat mention terkait job guarantee ya. Teman-teman mungkin juga, mungkin udah ada yang udah paham, ada yang belum, nggak apa-apa aku bantu jelaskan lagi. Jadi teman-teman job guarantee ini cara dapetinnya gimana, Man? Job guarantee ini teman-teman bisa dapetinnya itu saat, teman-teman kan ikut proses ini nih, admission test kalau untuk masuk ke full stack digital marketing program. Di dalam rangkaian tes tersebut, teman-teman tuh pasti ketemu sama tim admission. Nah, yang akan menilai teman-teman bisa atau enggaknya mendapatkan job guarantee itu adalah tim admission, gitu, berdasarkan hasil tes, berdasarkan hasil admission test teman-teman. Nah, kalau ternyata teman-teman hasilnya non job guarantee, jangan khawatir, karena teman-teman fasilitasnya sama, baik job guarantee dan non job guarantee. Tetap akan dapat yang namanya Revo Labs, tetap akan dapat career coach. Yang membedakan seperti yang aku mention tadi ya, teman-teman, yang membedakan adalah kalau teman-teman mendapatkan job guarantee itu ada persenan pengembalian dananya kalau 6 bulan setelah lulus dari Revo You teman-teman belum mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi bedanya di situ. Terus mungkin teman-teman juga udah pada ini ya, udah pada aware lah sama logo-logo perusahaan yang ada di chart di sebelah kanan. Ini adalah, alumni-alumni kita kebanyakan bekerja di startup, agency, dan juga corporate, gitu. Ini, hiring report yang kita punya saat ini, kalau misalnya udah ada update-nya pasti akan di-update lagi. Oke, kalau misalnya teman para career switcher maupun fresh graduate, penasaran gitu ya sama gajinya digital marketer tuh berapa sih gitu. Nah, ini juga sekali lagi report yang kita punya saat ini ya, 55% alumni Revo You itu memiliki gaji di rata-rata Rp7.000.000 per bulannya. Sisanya beragam ya teman-teman, ada yang 3,5 sampai yang Rp14.000.000 juga ada per bulannya. Kalau misalnya aku, ikut full stack digital marketing program ya, kan kalau normalnya biaya yang 6 bulan itu 16 juta teman-teman, tapi karena lagi ada harga early bird jadi Rp13.000.000 aja. Nah, seumpamanya nih kita punya gaji, tadi ya Rp7.000.000. Berandai-andailah teman-teman kita punya gaji 7 juta terus bisa melunasi kurang lebih bisa melunasi, apa namanya, tuition fee aku berapa lama, Man? Kurang lebih dengan gaji 7 juta tadi ya teman-teman, bisa melunasi dalam waktu 2,5 bulan aja dan sangat diharapkan misalnya di bulan ketiganya tuh udah bisa menikmati gaji bersih gitu. Oke, nah ini terkait SNPL banyak banget juga yang nanya nih terkait SNPL. Jadi SNPL itu apa? SNPL ini adalah cicilan tanpa DP ya teman-teman. Jadi, selama 6 bulan belajar dari bulan pertama sampai bulan ke-6 teman-teman itu membayar Rp240.000 per bulannya. Terus cicilannya gimana, Man? Cicilan biaya studinya gimana? Itu nanti baru dibayarkan di bulan ke-7 atau setelah teman-teman lulus dari Revo You, itu baru dimulai cicilannya. Jadi kan teman-teman ambil full stack yang 6 bulan, dari bulan pertama sampai bulan ke-6 itu bayarnya Rp240.000 per bulannya. Di bulan ke-7 itu baru dimulai cicilannya dan cicilannya itu start from 1 jutaan per bulannya. Syaratnya apa? SNPL ini sebenarnya boleh buat siapapun teman-teman, belum ada batasan usia. Tapi kalau misalnya teman-teman belum bekerja dan usianya masih di bawah 21 tahun, itu wajib mengajukan bersama wali ya. Nah, walinya ini pun ada syaratnya yaitu minimal 21 tahun, maksimal 55 tahun, serta memiliki penghasilan di Rp3 juta per bulannya itu minimal. Gitu. Nah,
Seperti yang udah di-mention sama Kak Intan tadi ya, full stack digital marketing program itu lagi ada harga early bird. Kalau tadi contohnya di diskon Rp2,5 juta, kalau full stack digital marketing program itu diskonnya Rp3 juta ya teman-teman dari harga normal. Dan saat ini slot early bird-nya sudah terisi 89%. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar dulu nggak apa-apa banget teman-teman ketemu sama tim admission, ngobrol dulu. Terus misalnya nanti teman-teman ada kendala dan nggak bisa join di batch terdekat atau misalnya nggak jadi join karena ada satu dan lain hal, itu nggak akan di blacklist kok teman-teman, tenang aja. Jadi teman-teman boleh banget konsultasi dulu sama tim admission karena sekali lagi tim admission itu sudah apa ya, ketemu sama berbagai macam case, berbagai macam student. Jadi mereka tuh udah pengalaman banget lah. Kalau teman-teman mau sharing-sharing ke tim admission boleh banget. Semoga ditemukan jalan tengahnya gitu ya. Oke, jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau daftar dulu untuk mengamankan slot early bird boleh banget ya teman-teman, karena sekali lagi biaya pendaftaran itu tidak ada sama sekali. Jadi pembayaran itu hanya ada di akhir setelah teman-teman sudah dinyatakan lulus seluruh tahapan tesnya dan teman-teman masuk ke tahap offering. Itu ya teman-teman akan dikasih offering letter gitu ya. Oke, teman-teman udah diterima nih, pembayarannya mau yang mana? Atau teman-teman setuju atau enggak nih dengan pembayaran gitu. Jadi sekali lagi teman-teman boleh banget daftar dulu untuk mengamankan slot early bird, konsultasi dulu sama tim admission. Kalau misalnya teman-teman masih ada keraguan boleh banget diceritakan sama tim admission, oke? Oke, langsung aja nih kita masuk ke Q&A. Simulation yang hari ini part 2, langsung aja aku panggilkan Kak Intannya. Halo. Lupa di-mute. Halo, I'm back. Oke. Kak Intan is back. Oke nih, Kak Intan udah masuk beberapa pertanyaan. Kayaknya di suara aku di Kak Intan itu agak feedback. Mungkin kalau misalnya maaf Kak Intan boleh di-mute dulu, nanti kalau Kak Intan mau bicara mungkin boleh di-unmute. Thank you, sorry banget. Karena tadi ada yang bilang, suaranya feedback. Jadi, semoga teman-teman nggak terlalu terganggu ya. Kalau di aku sih sebenarnya, nggak begitu terdengar, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Kita saut-sautan aja Kak Intan. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Dari oke tadi Azhar kan ngambek ya, kita kasih deh pertanyaannya yang jadi pertanyaan yang pertama ya Azhar ya. Pas setting ad copy kan ada skor penilaian, Gule ya, ini kalau aku nggak salah ini ya, nggak salah ucap ya. Caranya biar dapat skor optimal atau cukup digimanain? Kadang aku udah pakai keyword dan kata unik pada headline dan deskripsi, tapi skornya B aja. Oke, oh berarti Azhar ini udah beriklan ya, gitu kan. Oke, jadi sebenarnya memang di mana namanya di dashboardnya itu bahkan kita ada ideas-ideasnya gitu, ada rekomendasinya buat kita lebih meningkatkan si quality score-nya gitu kan. Jadi kayak yang si Azhar bilang, kita bisa tuh ada ide untuk nulisin pakai keyword headline-nya, terus pakai kata yang unik yang belum pernah kita pakai sebelumnya, terus deskripsinya juga pakai keyword dan kata unik gitu. Tapi sebenarnya ini bisa dicoba aja Azhar, jadi kita make sure dulu keyword yang kita pakai di ad group itu masih relevan satu sama lain keywordnya. Jadi kayak misalnya kita kan jualan HP iPhone sama HP gaming, walaupun iPhone bisa dipakai gaming, tapi kan beda nih intensinya gitu kan. Nah itu bisa make sure dipisah dulu. Jadi biar mesin learning-nya si Google ini juga kalau yang kita iklankan tuh fokus di si iPhone-nya gitu. Nggak semua keyword tuh jadi harus kita masukin gitu kan. Terus selain dari ini sebenarnya itu juga kita lihat nih relevansinya sama si landing page-nya kita gitu. Itu juga jadi salah satu rekomendasi si Google soalnya kita memasukkan bukan memasukkan lebih tepatnya kita punya keyword-keyword yang ada di Google Ads itu di landing page-nya juga gitu. Jadi mereka ngasih rekomendasinya itu berdasarkan hal itu, keyword yang kita kasih sama landing page yang kita masukin gitu kan. Mereka kan bisa baca tuh, dia rekomendasinya datang dari situ. Nah, kalau misalkan nanti bingung sebenarnya tuh di mana ya? Bentar aku bisa nunjukin nggak ya sebentar ya guys. Ya kalau belum beriklan ternyata nggak bisa nunjukin sih guys sebenarnya, tapi mungkin aku bisa screenshot mungkin bentar ya.
Kak Intan kalau udah mau di-share, slide-nya boleh bilang aku aja ya? Belum, sebentar guys. Iya, Karena ini boleh. ada hal-hal yang harus aku tutup gitu ya. Iya Jadi betul, take your time Kak Intan. jadi kita harus, apa namanya, bentar gengs, aku caranya mau masukinnya di mana? Oh, aku taruh di slide aja ya, biar gampang. Sekedap, sekedap. Kalau bahasa Sunda tuh sekedap. Ini aku taruh di sini. Kela-kela ya Kak? Ya kan? Nah, ini aku share screen sekarang. Bentar, aku udah share screen belum? Udah ya? Oke, berarti tinggal di show aja. Udah. Oke, nah ini aku slideshow biar kelihatan gede. Jadi, nanti tuh kalau misalnya teman-teman udah masukin kopinya langsung ke Google Dashboard, itu ada bentukannya kayak gini nih. Ketika sudah masukin si headline-nya tadi, kalau kita kan masukin di Karuya ya, di Karo Oya gitu. Nah, kalau misalnya kita masukin di dashboard-nya Google, bentukannya kan seperti ini. Nah, view ideas di sini tuh bisa kita klik, guys. Jadi kita bisa lihat dan dia akan ngasih beberapa ide yang sebenarnya tuh benar-benar useful banget sih buat kita pakai. Biasanya kalau misalnya kita masukin view ideas yang di sini, terus kita masukin rekomendasi dari dia yang ada keyword-nya gitu ya, ini strength-nya tuh akan naik. Kalau misalnya strength-nya naik, itu otomatis akan mempengaruhi quality score-nya kita juga. Tapi nggak cuma ini doang ya, tetap harus ada relevansi ke landing page-nya. Gitu, Azhar, semoga menjawab. Oke, mantap. Semoga menjawab ya, Azhar. Next question nih, Kak Intan dari Kak Intan nggak ada gambarnya. Oke, dari kenapa, Kak? Ya, Oh, aku sorry. webcam-nya agak ganti tadi. Oke. Oke, ini selanjutnya dari Muhammad Ananda Fahri. Kak mau tanya extension, telepon itu biasanya muncul di mobile aja atau desktop juga muncul? Mengingat nggak semua laptop ada fitur telepon. Betul, thank you banget Ananda, pertanyaannya good question. Tadi kayaknya aku lupa yang menyampaikan. Jadi thank you for reminder ya, gitu kan. Jadi emang extension telepon ini cuma adanya di mobile aja guys. Kalau misalkan kita iklannya dua gadget gitu ya, tiga sih sebenarnya kita bisa handphone, tablet, sama desktop gitu. Jadi kalau di tablet ini kadang-kadang muncul, jadi kayak suka-suka Google mungkin. Ini aku kurang tahu sih bener apa enggak, tapi kayaknya sih berdasarkan teori konspirasi aku kayaknya dia tuh mungkin bisa tahu si gadget ini tuh punya seluler apa enggak gitu, karena kadang muncul kadang enggak gitu extension di tablet gitu kan. Jadi mungkin segitu mungkin begitu teori konspirasinya. Cuman kalaupun kita targetin 3 gadget itu sekaligus, yang muncul paling banyak biasanya memang di mobile, desktop nggak akan muncul. Itu. Oke, semoga menjawab Ananda. Next question dari, Fam. Ini, jadi display URL itu bisa beda sama URL landing page kita ya, Kak? Yes, betul banget. That's why kita penting buat taruh pad-nya biar lebih memudahkan user biar baca. Oke, next question nih dari Ibrahim. Kak, saya masih kurang jelas deh, jadi kita buat add copy per satu keyword atau per satu add group ya? Oke. Jadi kita mungkin aku share screen kali ya biar enak. Boleh aku share sekarang? Sebentar guys, aku belum masukin. Nah, udah boleh boleh. Oke, jadi kita buat add copy-nya tuh per apa gitu kan ya. Kalau misalkan kita lihat dari structure-nya di sini, ini boleh aku untuk di zoom out sedikit biar kelihatan ya guys. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan kita sebenarnya punya campaign, terus dari satu campaign ini punya 2 ad group. Ini kalau misalkan mau aku merge dulu biar kelihatan enak gitu ya. Oke, jadi satu campaign kita punya ad group. Nah, si ad copy-nya ini tuh sebenarnya bukan cuma butuh, tapi maksudnya satu ad group itu satu, bukan per keyword-nya. Karena satu ad group ini itu kita bisa naruh beberapa keyword, jadi bisa sampai 5 sampai 20 keyword, tapi yang kita butuhkan minimal itu satu ad copy gitu. Ini kita karena brainstorming bareng-bareng gitu ya. Jadi
kita nulisnya banyak headline-nya di sini, tapi kan yang kalau kita pilih di Karuya tuh cuma ini aja gitu. Jadi untuk satu ad group yang tadi yang iPhone 13 cukup satu ad copy ini minimal gitu. Cuman best practice-nya dalam satu ad group itu kita bikin tiga varian karena kan di sini kayaknya yang mau kita promosiin tuh belum semuanya bisa kita utarakan gitu kan. Kita belum bisa tulis original 100% udah nggak muat nih gitu kan. Atau mungkin kita mau tulis USP yang lain gitu kan. Kan nggak cukup kan. Nah, kita bisa pakai ad copies yang lain atau iklan teks yang lain gitu ya biar kita bisa memaksimalkan si apa namanya nih headline orang-orang buat ngeklik gitu. Gitu sih siapa namanya Ibrahim. Jadi minimal satu per ad group. Oke, semoga menjawab Ibrahim. Next question dari Gian, mungkin ini teman-teman ada yang penasaran juga. Kalau app extension gitu jatuhnya hyperlink ya Kak, kalau diklik? Yes, betul. Jatuhnya hyperlink kalau diklik, tapi dia langsung bisa direct ke App Store atau ke Play Store. Jadi otomatis akan ngebuka di HP-nya gitu. Dan kita akan tahu juga nanti dari si Google Dashboard ini yang ngeklik atau yang install datangnya dari mana? Dari dashboard kan dari Google Ads atau bukan gitu. Oke. Next question nih Kak, dari Novensia. Fungsi path tadi dibuat di table untuk apa ya Kak? Thank Oke. you. Jadi aku buat di table ini sebenarnya nggak cuma path-nya, tapi headline, description, sama path itu sebenarnya biasanya aku akan bikin dulu di spreadsheet, baru nanti aku tinggal masuk-masukin aja biar gampang gitu. Karena kalau di spreadsheet kan bisa kelihatan nih keyword, campaign, dan landing page dalam satu sejajar gitu ya, maksudnya dalam satu page gitu ya. Terus kita bisa tinggal masukin ke Google Ads-nya, jadi tinggal kopas-kopas aja kayak tadi gitu kan, masukin kayak ke Karuya gitu. Kalau misalkan fungsi path-nya sendiri, sebenarnya itu buat display aja sih. Dia nggak ada ngaruhnya ke URL aslinya gitu ya, cuman biar mempercantik tampilan tampilan URL kita di mata pengguna gitu. Gitu, Nafens ya. Oke, semoga menjawab. Next question dari mana nih? Dari Oke, tadi. dari tadi. Oke, ini dari Aulia Firyani. Kak, ad copy kan per ad group ya. Untuk penentuan ad copy yang bagus dari opsi-opsi yang ada, apa penilaian dari kita sendiri atau dari Google-nya? Oke, good question Mulia. Pertama, dari kita sendiri, ya kan? Kita filter dari diri kita sendiri, gitu kan. Kedua, karena kita tadi punya manajer kan. Yang kedua, filternya dari manajer, guys, gitu. Sebenarnya memang kalau misalkan ini sebenarnya bisa dipelajarin sih, kira-kira dia itu keywordnya make sense apa enggak, kopinya gitu maksudnya, itu make sense apa enggak. Tapi nanti yang finalnya adalah dari masyarakat yang akan menilai gitu. Tapi gimana cara tahu kita masyarakat menilainya ini kopinya menarik apa enggak? Kita bisa lihatnya dari dashboardnya Google gitu. Jadi sebenarnya ini bukan Google yang menentukan, tapi kita bisa melihat via Google, via dashboard Google Ads maksudnya, dari penilaian si masyarakat gitu kan. Penilaian masyarakat kan macam-macam ya. Bisa dilihat itu berdasarkan dari ketika iklan kita muncul, orang langsung ngeklik apa enggak. Kalau enggak langsung ngeklik, terus dia cari keyword lain, berarti kan sebenarnya iklan kita tidak menarik gitu ya di mata mereka, kayak gitu. Gitu, Aulia. Oke, semoga menjawab Aulia. Next question nih Kak, dari Dini. Untuk headline itu maksimal kan 30 huruf per headline ya Kak, bukan total dari headline 1 sampai ke 3. Ya, betul. Jadi itu per satu headline. Jadi kita maksimal punya 90 karakter ya untuk ketiga headline gitu. Termasuk description juga. Itu berarti maksimal berapa tuh? Berpikir 180 deh. Hitung dulu. Tuh. Sama ini guys, Oke. kalau misalkan teman-teman mau iklannya, headline-nya masuk banyak gitu ya, karena emang kayaknya bingung nih di antara gratis ongkir atau COD gratis tuh bagusan yang mana gitu ya, teman-teman bisa pakai tipe ads-nya yang responsif. Jadi headline itu bisa banyak nanti biar si Google-nya akan milihin sendiri otomatis kayak gitu. Itu bisa juga. Good insight Kak Intan. Oke. Next question dari
Ma Ma'lufatun. Pertanyaan mendasar banget nih, Kak Intan. Pemilihan campaign itu baik SEO atau SEM itu berdasarkan apa? Kita milih sendiri atau berdasarkan research? Oke, good question. Jadi sebenarnya ini bisa macam-macam, ya kan? Seperti yang aku bilang tadi, paling tepat memang jawabannya berdasarkan dari produk yang mau kita tawarkan, gitu. Tapi kalau misalkan bener-bener dia bilangnya terserah deh, aturin aja gitu ya. Kan sekarang suka gitu kan ya, bos-bos kayak ya udah deh pokoknya aturan aja menurut kamu proposnya gimana yang bagus gitu. Kita bisa pakai web structure-nya. Kayak contohnya tadi Bukalapak, aku masukin campaign itu berdasarkan kategori produknya. Kalau di Bukalapak berarti kan tadi ada kategori banyak banget sih, aku aja udah lupa sekarang. Ada kategori handphone, ada kategori mobil, motor, olahraga, dan sebagainya. Nah, itu bisa masukin campaign gitu. Tapi memang alangkah baiknya kalau nanti itu juga didasarin sama research gitu kan. Karena kan kalau di case ini, case tadi ini budgetnya unlimited gitu. Tapi kalau di real kan biasanya tidak ya kan. Jadi kita bisa memprioritaskan dengan research. Kita lihat mana yang paling oke dari segi pencarian gitu kan yang paling potensial dan mungkin kita juga bisa tanyain sama tim produk kita kira-kira yang perlu di-boost apa atau mungkin yang produknya best seller apa gitu itu juga bisa jadi bahan consideration gitu. Semoga menjawab ya. Di aku suara Manda kok hilang. Oh ya, maaf lupa di-unmute. Maaf ya guys. Oke, next question nih dari mana kok hilang ya? Oh ini, dari Riff and Rush Journey. Untuk penamaan heading dan lain sebagainya tadi tidak harus menggunakan SEO ya? Maksudnya ini headline berarti ya, penamaan headline tidak harus menggunakan keyword research kah mungkin maksudnya? Coba mungkin nanti bisa di-clarify gitu. Elaborate, Tapi boleh. kalau misalkan nanti aku kalau misalkan aku masuknya sekarang berarti penamaan headline-nya apakah perlu keyword research apa enggak gitu ya. Sebenarnya dibilang nggak perlu kayak perlu, tapi dibilang perlu tuh sebenarnya enggak. Ya, lebih ke copywriting skills sih. Jadi kita bisa lihat memang berdasarkan pastinya kan sebenarnya kalau misalkan kita mau lihatnya dari relevansi pasti nyambung dong. Yang kita udah lakukan keyword research-nya sama mau kita tuliskan pasti mirip dong. Kayak misalnya keywordnya adalah jual iPhone, otomatis kan kita juga pengen dong ada keyword jual iPhone di headline-nya biar orang yang nge-search tuh jadi ngerasa relate gitu sama apa yang kita jual gitu. Tapi nggak harus kita bikin keyword research khusus buat headline-nya gitu. Lebih ke kira-kira keyword apa, copywriting apa yang bikin orang-orang tuh ngerasa tertarik sama iklan kita dan dia akhirnya mau ngeklik kayak gitu. Oke, kalau misalnya maksudnya beda nanti boleh di-clarify dan di ini lagi ya, mungkin di Discord atau boleh tuh langsung ke Kak Intan. Thank you buat pertanyaannya. Oke, next question nih Kak dari Nova. Kak Intan, saya pernah pakai extension dan nomor teleponnya udah saya isi dengan benar, tapi setelah iklannya running nomor teleponnya jadi berantakan nggak sesuai, itu kenapa ya Kak? Oke. Ini lebih spesifik sih pertanyaannya, tapi sebenarnya aku bingung juga jawabnya karena aku belum lihat berantakannya tuh gimana maksudnya gitu kan. Apakah nggak bisa ditelepon ataukah bentuknya seperti apa gitu. Aku kurang kebayang sih karena sebenarnya selama ini aku pasang extension telepon itu oke-oke aja, berhasil-berhasil aja. Kan kalau misalkan ditulis di sana ada tanda kurungnya gitu ya kalau satu gitu ya. Nah itu sebenarnya kita nggak usah pakai kita nggak usah pakai possible tapi kita nggak usah pakai tanda kurungnya guys. Jadi langsung nomor teleponnya aja. Biar kalau misalkan diklik tuh dia akan otomatis tuh ke tampilan kalau kita mau telepon itu loh tampilan keypadnya gitu. Jadi udah langsung di call kayak gitu. Jadi make sure nomor teleponnya sesuai dengan kalau kita mau tulisin di keypad handphone kita gitu. Sama negara. Karena ada Negara pilihan kayak plus 62 gitu kali ya Kak? Di sana dia nggak pakai plus 62 sih, jadi udah langsung list negara. Oh, oke.
Oke, semoga menjawab, Nova. Next question dari Dera. Kak, kalau satu ad group banyak keyword, gimana caranya bisa tahu keyword mana yang winning dan ad copy mana yang winning? Split test-nya tuh gimana? Oke, good question. Ini lumayan teknikal. Cuman aku tidak bisa mungkin. Memang kalau misalkan kendalanya kita tidak ini ya, tidak beriklan gitu ya, susah untuk menunjukkan, sedangkan aku tidak bisa menunjukkan iklan yang sudah aku jalankan ya. Terima. Jadi sebenarnya kalau aku Google ada nggak ya? Keywords. Bentar, kenapa tiba-tiba ada alarm? Keyword report Google Ads. Coba kita lihat dulu sebentar ya, supaya lebih ada gambaran. Oke, ada nih mungkin aku boleh di share screen lagi. Oke, jadi kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa ngelihat di keyword report terms maupun keyword search term atau maupun search report. Jadi keyword search report ataupun keyword search terms, ya itulah. Keyword terms report, kenapa aku balik-balik ya? Terms sama search lah pokoknya gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat di sini, itu kira-kira keyword mana yang paling sering muncul, keyword itu tuh menghasilkan conversion apa enggak, harganya berapa, diklik berapa kali, muncul berapa kali, CTR berapa persen, itu kelihatan semua. Mungkin kalau di satunya ini kelihatan juga nggak ya? Iya, ini kayak gini. Ya kurang lebih gini ya guys, semoga kelihatan. Nanti atau teman-teman kalau yang kecil banget nih gitu ya, bisa di Google sendiri gitu, terus dilihat di image namanya keyword report yang bisa teman-teman search gitu kan. Nanti kelihatan semua di sini. Kita ketahuan juga match type-nya apa gitu kan. Yang kemarin udah sempat dijelasin sama Kak Chandra, apakah exact match, apakah fresh match, itu juga nanti kelihatan di sini gitu kan. Nanti ketahuan juga ad grupnya yang mana gitu kan. Kelihatan nih. Terus pertanyaan keduanya adalah ad copy mana yang winning. Ini juga sebenarnya sama apa namanya sistemnya kayak yang search terms. Mungkin aku bisa lihat ad copy report gitu ya. Aduh, nggak ada tampilan yang seperti dashboard mungkin. Sebentar ya guys. Kecil banget nih, blur lagi. Oh, bukan ini. Nggak ada sih guys, tapi kurang lebih akan mirip kayak yang tadi ya. Jadi kurang lebih akan kayak gini. Nanti kelihatan tuh sebenarnya kira-kira ad copy mana yang paling bagus, dari impressionnya sering muncul, terus habis itu dari CTR-nya kayak gitu, itu bisa kelihatan semua. Jadi kita bisa lihat kalau ternyata ad copy yang satu ini tuh nggak ada impresinya sama sekali, CTR jelek, ya udah kita ganti aja keywordnya, kita ganti headline-nya, kita ganti description, bukan keyword di keyword research-nya ya, maksudnya keyword di copy-nya gitu. Copy-nya itu kita ganti headline-nya, description-nya, itu bisa kita ganti. Kalau misalkan nanti nggak efek lagi gitu ya, kita berarti bisa kita ganti lagi gitu. Cuman untuk nunggu waktu kira-kira ini efek apa enggak itu minimal dijalankan dalam 2 minggu guys, karena learning phase-nya si Google Ads itu minimal banget 2 minggu gitu. Ya udah begitu. Bisa lihat di dashboard ya, Dera. Oke, semoga menjawab, tadi Dera. Oke, karena udah jam segini, Kak Intan, mungkin, pertanyaan terakhir kali ya, Kak, untuk, sesi Q&A malam ini. Yang mana ya? Ayo berdoa guys, juga dipilih. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang udah terpilih oleh tim nih ya, tapi kayak hilang-hilangan nih, kenapa ya? Oke, dari Isti Handa, Kak. Apa indikator yang bisa menyatakan bahwa ad copy yang sudah kita kerjakan itu efisien? Tadi mirip-mirip Ini ya juga sama yang tadi? sebenarnya ini sebenarnya malah menyambung yang tadi gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat di dashboard-nya kita lihat kalau misalkan di sini tergantung sebenarnya teman-teman matriksnya apa gitu. Kalau misalkan matriksnya itu conversion, berarti kita bisa lihat ad copy mana yang paling banyak menghasilkan conversion. Kalau misalkan matriksnya atau KPI-nya itu adalah cuma sekedar visit gitu ya, ya udah kita lihat aja mana yang paling banyak.
visitornya gitu kan, yang paling banyak menghasilkan klik, yang CTR-nya paling tinggi. Terus kalau yang CTR-nya rendah, FOP yang lainnya, berarti itu PR-nya kita buat bisa kita optimize minimal banget kayak yang paling efisien tadi gitu. Mana masih di mute kayaknya. Kenapa sih Amanda dari tadi lupa mulu buat unmute ya? Oke, terima kasih teman-teman semua buat pertanyaannya. Thank you juga Kak Intan udah bantu jawabin pertanyaan. Sekali lagi mohon maaf kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada ya teman-teman karena keterbatasan waktu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau misalnya belum terjawab tadi, boleh banget tadi seperti kata Kak Intan, boleh langsung reach out ke Kak Intannya. Oke, Kak Intan nih sebelum kita maaf, kayaknya agak feedback. Kak Intan, kalau misalnya, kok misalnya ini sudah masuk ke sesi terakhir ya, kita udah masuk di ujung sesi. Dari Kak Intan, apakah ada yang mau disampaikan dulu nih ke teman-teman semua? Boleh, boleh. Aduh, hawa-hawa weekend ya, jadinya kayak nggak konsentrasi gitu, udah pengen libur. Betul, udah pikirannya udah weekend aja nih. Oke, tapi buat teman-teman yang belum ngerjain study case, semangat ya. Bentar lagi, kerjain dulu baru kita weekendan. Oke, jadi kalau buat aku sebenarnya setelah kita sudah melewati satu minggu pertama nih ya, saran aku adalah teman-teman coba praktekin ilmunya yang udah dipelajarin di satu minggu ini, karena bukan biasanya sih, aku pernah baca, tapi kalau misalkan biar kita lebih ngelotok lagi gitu ya, itu kita bisa coba menulis atau kita share ke orang lain. Dan lebih bagus lagi kalau kita praktekin ilmunya biar kita tuh lebih paham gitu. Sehingga kalau misalkan kita kerjain itu biasanya kita akan nemu kayaknya, oh struggle-nya di sini, struggle-nya di situ. Nah, itu boleh banget langsung ditanyain. Jadi kalau teman-teman mau ada pertanyaan-pertanyaan, feel free kalau misalkan mau chat di Discord, di DM Instagram, ataupun di LinkedIn gitu ya. Tapi kalau LinkedIn aku bukannya biasanya di ini guys, di hari kerja. Ngasih tahu biar nggak kecewa gitu ya. Oke, gitu aja, semangat buat teman-teman buat ngerjain study case-nya. Oke, thank you banget Kak Intan udah sharing sama teman-teman semua nih dari hari Rabu kemarin, part 1 sampai hari ini part 2. Jadi semoga teman-teman, semakin kebayang ya buat ngerjain case study-nya dan ngerjain sekali lagi teman-teman boleh kok coba kerjain dulu karena kalau misalnya teman-teman ngerjain dan submit itu teman-teman bisa dapat key answer dari Kak Intan nanti yang akan dikirim hari Senin. Nah, kalau misalnya masih kurang-kurang, itu teman bisa benerin lagi dari key answer yang udah diajarin sama Kak Intan tadi gitu. Jadi sekali lagi boleh banget kok teman-teman submit dulu ya case study-nya biar dapetin key answer dan link buat bertanya karena sekali lagi yang bisa nanya di sesi Q&A case study minggu depan ya di week kedua itu nanti hanya yang mengumpulkan. Jadi nanti di dalam key answer itu ada link Slido juga untuk bertanya. Oke, Kak Intan sekali lagi thank you so much udah sharing sama teman-teman semua malam hari ini. Jangan lupa kita masih ketemu sama Kak Intan minggu depan di sesi alumni sharing session dan Q&A case tadi ya, Kak. Jadi tenang aja, teman-teman. Ya, thank you. Thank you, Kak Intan. Happy weekend. Selamat istirahat, Kak. Happy Bye-bye. weekend. Bye-bye. Oke, teman-teman gimana sesi hari ini? Udah mulai kebayang lah ya untuk ngerjain case tadinya. Kalau tadi kan kata Kak Intan mudah ya teman-teman. Oke, sebelum aku tutup sesi malam hari ini, seperti biasa aku mau mengingatkan dulu nih, tugas mini course itu hanya ada 2 di minggu pertama ya. Jadi hanya di minggu ini tuh total tugas mini course hanya ada 2. Yang pertama ada certification test dan yang kedua ada case study. Jadi untuk certification test itu deadline-nya malam hari ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman udah sekali lagi aku mention kalau udah keisi semua, udah yakin sama jawabannya langsung aja di-submit, jangan tunggu-tunggu di tengah malam karena kalau misalnya link-nya terlalu banyak yang akses itu suka error. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman nggak ke-submit gitu ya, udah capek-capek ngerjain terus nggak ke-submit. Nah, di dalam soal certification test ini ada soal pilihan ganda dan soal tambahan ya, ada 15 soal critical reasoning dan juga numerical thinking. Sebenarnya ini optional. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan jalur fast track ke full stack digital marketing program, itu wajib mengerjakan 15 soal critical reasoning dan numerical thinking ini dan wajib dinyatakan lulus ya. Jadi ada ininya, ada standar minimalnya untuk bisa dapat fast track. Jadi
di dalam email pengumuman itu harus lulus dengan fast track, itu baru bisa teman-teman mendapatkan jalur fast track-nya. Wajib dikerjakan dan wajib juga dinyatakan lulus untuk mendapatkan sertifikat digital ya teman-teman. Terus sekali lagi jangan lupa untuk absen setiap harinya karena absensi mempengaruhi sertifikasi ya teman-teman. Bisa ditunggu 1-2 menit setelah aku menutup sesi, biasanya akan ada absensi di channel lectures. Dan jawaban certification test ini tidak akan dibagikan ya teman-teman karena kita masih akan menggunakan tes-tes ini untuk batch-batch ke depannya. Terus yang kedua ada case tadi yang baru banget diajarin sama Kak Intan. Ini adalah tugas praktikal, tidak mempengaruhi sertifikasi, boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi sangat direkomendasikan untuk dikerjakan ya teman-teman, ini optional. Sekali lagi tidak mempengaruhi sertifikasi, optional, boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, deadline ini masih lebih lama, di besok ya teman-teman, jam 12 siang. Kalau certification test kan deadline-nya malam ini ya, jam 12 malam. Kalau case tadi besok, jam 12 siang. Oke? Dan sekali lagi nih yang udah aku mention tadi, jawaban itu akan dibagikan di hari Senin depan. Key answer dari Ke Intan itu akan di-share, akan di-email ke teman-teman di hari Senin depan. Oke, aku tadi sempat mention terkait fast track ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dapat jalur fast track nih dari certification test tadi, teman-teman bisa skip initial test dan essay dan langsung ke tahap video call. Jadi kalau teman-teman ikut mau daftar nih ke Full Stack Digital Marketing Program itu ada 3 tahap tes. Jadi yang pertama initial test, essay dan juga video call. Kalau teman-teman dapat fast track, itu bisa langsung ke tahap video call aja. Jadi nggak perlu ikut initial test dan essay. Tapi kalau ternyata teman-teman hasil certification test-nya lulus dengan jalur reguler atau berhasil mendapatkan sertifikat digital, itu artinya teman-teman lulus jalur reguler ya teman-teman, nggak ada kata-kata fast track misalnya. Itu jalur reguler dan harus tetap mengikuti initial test, essay, dan juga video call. Sekali lagi kalau fast track bisa langsung ke tahap video call. Kalau jalur reguler harus mengikuti initial test, essay, dan juga video call. Gitu. Nah, teman-teman sekarang lagi dalam masa pengerjaan certification test ya. Email pengumumannya tuh kapan, Man? Ada di H+1 hari kerja. Mungkin teman-teman yang udah submit dari kemarin-kemarin udah pada dapet email hasil certification testnya. Tapi untuk teman-teman yang submit di hari ini, karena hari Sabtu dan hari Minggu adalah hari libur, jadi email pengumumannya ada di hari Senin ya. Jadi di H+1 hari kerja. Jadi buat teman-teman yang baru submit hari ini, itu email pengumumannya ada di hari Senin. Gitu. Oke, ini yang aku mention tadi untuk absensi mempengaruhi sertifikasi. Jadi teman-teman diharapkan untuk absen setiap harinya. Jangan lupa untuk absen setiap harinya karena absensi mempengaruhi sertifikasi ya teman-teman, sekali lagi. Jadi sangat diharapkan untuk langsung absen setiap habis sesi langsung absen. Oke, jangan lupa minggu depan kita masih ada minggu kedua ya, ada mini course week 2. Ada apa aja minggu depan? Jadi hari Senin kita ada Learn with Revoyu plus Ask Admission Anything. Kita akan ada kedatangan tamu ya dari tim admission. Jadi teman-teman misalnya mau tanya lebih lanjut sama tim admission boleh banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya terkait proses pendaftaran, payment option atau apa, boleh banget di hari Senin kita akan kedatangan langsung tim admission gitu. Plus kalau hari ini teman-teman mungkin agak ke distract, nggak inget ya kalau misalnya hari ini nggak ada mentinya kita akan adakan di hari Senin ya teman-teman. Jadi buat yang mau seru-seruan bareng, kita akan main menti di hari Senin besok. Jadi setelah sesi Learn with Revoyu dan Ask Admission Anything. Untuk soal mentinya tetap terkait materi hari ini kok. Tapi untuk seru-seruan barengnya di hari Senin ya teman-teman. Jadi buat yang mau war menti lagi boleh banget join di hari Senin ya teman-teman. Terus hari Selasa kita ketemu lagi sama Kak Intan dan Kak Juno di sesi alumni sharing session. Hari Rabu kita ada demo session yaitu elevator pitch competition. Teman-teman mungkin yang mau ikutan competitionnya karena sekali lagi akan ada hadiah juga untuk yang menang ya teman-teman. Jadi nggak cuma menti yang dapat hadiah, di elevator pitch competition namanya aja competition ya, itu akan ada hadiahnya untuk yang menang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan elevator pitch competition, boleh banget sudah dibuka ya pendaftarannya, ada di channel announcement, boleh di-scroll sedikit ke atas mungkin. Itu ada pengumuman terkait elevator pitch competition. Apa sih Man elevator pitch competition? Ada briefnya teman-teman di situ, jadi boleh dibaca dulu, boleh daftar, nanti kita akan pilih secara acak 3 kandidat yang sudah daftar gitu. Oh ya, hari Rabu ini kita bareng career coach. Jadi elevator pitch competition-nya akan dinilai langsung oleh career coach. Terus hari Kamis
kita akan ada Q&A case study yang udah diajarin sama Kak Intan hari ini ya, teman-teman. Sekali lagi aku mention kalau teman-teman itu bisa bertanya kalau yang submit ini aja, submit case study. Jadi itu nanti email key answer-nya itu akan barengan sama link Slido untuk bertanya. Hari Jumat kita spesial banget teman-teman, kita ada real case study dari hiring partner kita, Niaga Hoster. Jadi teman-teman wajib banget join karena ini adalah pertama kali ada real case study from hiring partner dari digital marketing ya. Ini pertama kali di batch 23 Mei khusus ya teman-teman. Jadi spesial banget, teman-teman boleh banget join ya di hari Jumat. Karena akan ada door prize juga, apa itu kita lihat nanti ya. Oke teman-teman semua, terima kasih udah join di sesi hari ini. Semoga teman-teman seneng sama sesinya. Teman-teman dapat ilmu banyak dari Kak Intan, terus bisa lebih kebayang lagi nih soal SEM gitu. Oke, jangan lupa setelah ini bisa ditunggu 1-2 menit. Aku menutup sesi, akan ada absensi ya. Dan teman-teman untuk di week 2 nanti kita akan menggunakan channel-channel baru. Malam ini akan terbuka channel-channelnya, kategorinya week 2 mini course. Jadi teman-teman nanti di minggu depan mulai hari Senin kita akan menggunakan channel-channel tersebut ya. Jadi bisa dieksplor lagi nanti channel-channelnya. Kita akan menggunakan channel yang baru tadi gitu. Oke? Selamat istirahat ya teman-teman semua. Happy weekend. Semoga weekendnya menyenangkan. Sampai ketemu lagi di hari Senin ya guys. Bye-bye semuanya. Thank you Kak Intan, thank you Arfi, thank you Memin, dan thank you teman-teman semua. Bye-bye guys.